Mereka yang bertanggung jawab untuk bertarung atas nama Sekte Persenjataan adalah Sekte Luar dan Tombak Darah. Sekte Dalam hanyalah sekelompok pengrajin. Pada saat ini, di bawah perintah Lang Xie dan Feng Rong, semua praktisi bela diri Blood Spear memilih untuk tetap tinggal. Tong Jihua dan kelompok tetua dan murid Sekte Luar benar-benar menghela nafas dan mengerang, jatuh, sakit, pada saat yang sama. Wajah Ying Xingran dan ketiga pendeta agung itu seburuk yang bisa dibayangkan. Situasi saat ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Mereka tidak berpikir bahwa Qin Lai akan sangat membebani hati Tombak Darah dan para tetua dan murid Sekte Luar. Hebat! Betapa hebatnya! Ying Xingran memelototi Lang Xie, Feng Rong, Tong Jihua, dan anggota kelompok lainnya, ketegasan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Sekte telah membesarkan kalian semua selama bertahun-tahun dan memberi kalian semua sumber daya kultivasi yang tak ada habisnya. Namun, ketika sesuatu muncul, kalian semua menjauh dari tanggung jawab kalian. Siapa yang tidak kamu kecewakan? Kami tidak mengecewakan hati nurani kami. Lang Xie menjawab dengan acuh tak acuh. Saat dia mengatakan ini, ekspresi banyak praktisi bela diri Tombak Darah dan sesepuh dan murid Sekte Luar bergetar. Wajah Ying Xingran berwarna hijau. Pipinya bergidik, tetapi dia mendapati dirinya terdiam sesaat. Master Sekte, jika bukan karena permintaan Qin Lai, aliansi surga yang mendalam tidak akan menyelamatkanmu. Feng Rong menghela nafas pelan dan berkata langsung, sebenarnya, ketika sekte itu menghadapi bahaya besar, tubuhmu sudah sekarat. Sueli senior yang telah menyuntikkan gumpalan energi darah ke dalam tubuh Anda, dan Qin Lai yang membekukan Anda dalam es, memungkinkan Anda untuk bertahan cukup lama sampai aliansi surga yang mendalam menyelamatkan Anda. Kalau tidak, Anda akan meninggal lebih dari setengah tahun yang lalu. Mereka yang telah mengalami tragedi besar sekte semua menganggukkan kepala mereka di dalam, mendengarkan kata-kata Feng Rong. Bahkan para tetua sekte dalam, seperti Tan Dongling dan Wei Qing, menatap Ying Xingran dengan mata tidak yakin. Saya tahu betul apa yang telah dilakukan Qin Lai untuk sekte persenjataan. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengingatkanku. Ying Xingran berpunuk dingin dengan wajah gelap dan berkata, jika Qin Lai tidak melakukan semua ini, apakah Anda pikir saya akan sangat murah hati untuk membiarkan dia meninggalkan hanya 12 pilar pola roh? Dia telah menguasai prasasti dari 12 diagram dan bahkan meneliti kitab suci rahasia sekte. Mereka semua seharusnya dicabut oleh sekte. Justru karena dia telah melakukan layanan berjasa untuk sekte tersebut tidak tanpa ampun, dan hanya meminta 12 pilar pola roh. Saya sudah bermurah hati. Tidak apa-apa. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Melihat dia tidak bisa membujuknya, Feng Rong menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Dia mengerti bahwa dia telah memutuskan untuk mengusir Qin Lai apapun yang terjadi. Setelah Feng Rong angkat bicara, Qin Lai tidak lagi mengatakan apa-apa. Dia hanya diam dan berdiri di sana tanpa bergerak. Dia hanya menatap Master Sekte dan 3 pendeta besar dengan dingin, menunggu untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Dia ingin tahu apa yang akan mereka gunakan untuk bernegosiasi untuk 12 pilar pola roh sekarang karena Tombak Darah dan murid Sekte Luar telah memilih untuk tidak melakukan apa-apa dan menonton dari sela-sela. Qin Lai merasa tersentuh oleh Tombak Darah dan para tetua dan murid Sekte Luar. Awalnya, dia sangat kecewa dengan Sekte Persenjataan. Dia mengira seluruh sekte hanyalah sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih, tetapi Tombak Darah dan tampilan perilaku Sekte Luar membuatnya menyadari bahwa hanya ada sebagian kecil orang yang seperti Ying Xingran dan 3 pendeta besar. Ada lebih banyak praktisi bela diri Sekte Persenjataan yang sebenarnya tidak melupakan apa yang dia lakukan untuk mereka. Sekte Dalam hanyalah sekelompok pengrajin yang tidak berpengalaman dalam pertempuran. Mungkin sedikit sulit bagimu untuk menangani masalah ini. Fan Le dari Joyful Union Sekte menyela sambil tersenyum. Keponakan junior, saya dapat dihitung sebagai bagian dari Sekte Persenjataan juga. Jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak membiarkan saya membantu Anda mengambil kembali pilar pola roh? Dia mengambil masalah ke tangannya sendiri. Ketika Ying Xingran dan 3 pendeta besar mendengar kata-katanya, mata mereka berbinar. Tentu saja kamu adalah salah satu dari Sekte Persenjataan. Luo Zizang tidak bisa mengendalikan kegembiraannya dan berseru. Ying Xingran mengelus jenggotnya dan mengangguk ringan, berkata, jika Anda bersedia membantu kami, itu yang terbaik. Namun Anda harus berhati-hati dan tidak berlebihan. Anda tidak boleh menyakiti Qin Lai terlalu parah. Bagaimanapun, Qin Lai memang berkontribusi pada Sekte Persenjataan. Jian Hao juga bergabung. Tentu saja, saya selalu menjadi pria yang tahu batasannya. Fan Le menarik tangannya dari hewan peliharaan jantan dan betinanya, dan berjalan ke depan sambil menggoyangkan lengannya.
Begitu dia berdiri di depan Qin Lai, dia tidak langsung menyerang dan malah melihat ke arah Lang Xie. Ekspresinya menjadi serius saat dia berkata, "Tuan Lang Xie, tombak darah Anda mungkin tidak bersedia untuk bertindak melawan Qin Lai, tapi tentunya Anda tidak akan keberatan bahwa saya mengambil kembali apa yang menjadi milik sekte persenjataan sendiri, bukan?" Jelas bahwa Fan Lei agak waspada terhadap Lang Xie. Karena itu, dia perlu memastikan bahwa Lang Xie tidak akan ikut campur sebelum dia bertindak. Feng Rong memandang Lang Xie dengan agak cemas. Wajah para praktisi bela diri tombak darah dan para tetua dan murid sekte luar berbalik saat mereka menatap Lang Xie dengan cemas. Mereka sepertinya tahu kemampuan Fan Lei dan sangat yakin bahwa Qin Lai tidak akan menjadi lawannya. Mereka berharap Lang Xie akan membantah masalah ini sehingga Qin Lai bisa mundur dengan aman. Qin Lai, pria itu, mungkin pada tahap akhir dari alam manifestasi. Sebuah suara yang dijaga sangat rendah datang dari belakang Qin Lai. Dia tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa orang yang memperingatkannya adalah Han Qingrui. Dia sudah menyadari bahwa Han Qingrui telah menyelinap diam-diam sekarang tanpa menarik perhatian siapapun. Dia di sini untuk memberitahunya tentang dunia kultivasi Fan Lei. Lang Xie, jika tombak darahmu tidak mau bertindak, kamu tidak akan keberatan jika orang lain mengambil kembali harta berharga sekte itu, kan? Ying Xingran memelototi Lang Xie dan berseru. Tatapan semua orang terfokus pada Lang Xie. Mereka semua tahu bahwa keputusannya adalah yang paling penting. Lang Xie tiba-tiba menatap Qin Lai. Keinginan untuk bertarung membara di dalam mata Qin Lai. Dia mengangguk hampir tanpa disadari pada Lang Xie. Lang Xie menarik pandangannya, mengangguk sedikit, dan berkata dengan mata menyipit, tombak darah tidak akan mengganggu pertarungan ini. Ying Xingran dan 3 pendeta besar menghela nafas lega. Lang Xie lalu berkata, tapi aku punya permintaan. Permintaan apa lagi yang kamu miliki? Ying Xingran menekan amarahnya dan bertanya. Hanya akan ada satu pertarungan antara kamu dan Qin Lai. Setelah pertarungan ini, tidak ada pihak yang diizinkan untuk memiliki perselisihan lagi. Lang Xie menatap Ying Xingran, lalu ke Qin Lai sebelum sedikit mengernyit. Saya tidak ingin melihat hubungan antara sekte persenjataan dan Qin Lai benar-benar berantakan. Jika Fan Lei memiliki kemampuan untuk melakukannya, maka dia akan merebut kembali pilar pola roh dari tangan Qin Lai. Jika tidak, maka pilar pola roh akan menjadi milik Qin Lai mulai saat ini dan sekte tidak boleh mengganggunya lagi. Anda harus memikirkan ini dengan hati-hati. Sekte Master, kami dari sekte luar tidak ingin hubungan antara Qin Lai dan sekte persenjataan benar-benar berantakan. Kami menyetujui persyaratan Lang Xie. Tong Jihua menyela. Master Sekte, mari kita putuskan ini dalam satu pertempuran, sekali dan untuk selamanya. Bahkan tetua sekte dalam Tan Dongling menghela nafas pelan dan mengungkapkan pendapatnya. Melihat ada begitu banyak orang yang setuju dengan Lang Xie, ekspresi Ying Xingran dan 3 pendeta besar menjadi berat. Mereka tidak punya pilihan selain mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Fan Lei akan bertindak atas nama sekte persenjataan dalam pertempuran ini dan mengambil pilar pola roh dari Qin Lai. Jika Fan Lei menang, maka 12 pilar pola roh akan dikembalikan. Jika dia kalah, maka Qin Lai akan membawa pilar pola roh bersamanya dan pergi. Tidak peduli apa hasilnya, Qin Lai tidak akan lagi memiliki hubungan dengan sekte persenjataan. Tidak ada pihak yang diizinkan untuk saling bertarung sampai mati di masa depan. Saran Lang Xie telah mendapatkan persetujuan dari banyak orang. Sekarang semuanya tergantung pada keputusan mereka. Mereka berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri sebelum tiba-tiba melihat ke arah Fan Lei secara bersamaan. Mereka ingin tahu pendapat Fan Lei tentang masalah ini. Fan Lei terkekeh dan berkata, selama itu bukan sekelompok bom mendalam Terminator yang meledak di wajahku, aku tidak punya masalah apapun. Ying Xingran bergidik dan menyadari sebelum langsung berseru, Lang Xie. Qin Lai tidak diizinkan menggunakan bom mendalam Terminator. Lang Xie menatap Qin Lai lagi. Baik, saya tidak akan menggunakan bom mendalam Terminator. Sebuah cahaya gila mulai muncul dari dalam mata Qin Lai dan dia menyeringai liar, berseru, perselisihan antara sekte persenjataan dan aku akan diselesaikan dalam satu pertempuran. Aku akan memutuskan semua hubungan dengan sekte persenjataan setelah ini. Menyenangkan. Fan Lei tertawa keras. Aku punya saran lain untuk dibuat. Semacam kegilaan muncul dari dalam Qin Lai lagi, dan di bawah tatapan semua orang dia menatap lurus ke arah Fan Lei dan berkata dengan muram, ini akan menjadi pertandingan kematian. Semua orang sangat gemetar. Kejutan yang tidak mungkin muncul di mata semua orang saat mereka menatapnya dengan tak percaya. Apakah dia sudah gila? Semua orang dengan suara bulat berpikir. Baik itu Ying Xingran atau 3 pendeta besar, mereka tidak akan berani membuat Fan Lei menyakitinya karena kepekaan dan tekanan.
Selanjutnya, dengan Lang Xie di sekitar, Fan Lei juga tidak berani bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya. Bahkan jika Qin Lai kalah dalam pertempuran ini, kasus terburuknya adalah dia harus meninggalkan 12 pilar pola roh. Dia masih bisa pergi dengan selamat. Mengapa dia bertindak seolah-olah dia sudah gila, mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melawan Fan Lei sampai mati? Tidak ada artinya sama sekali. Itu benar-benar bodoh. Tidak ada yang mengerti dia. Bahkan Lang Xie dan Feng Rong terkejut di mata mereka. Mereka tidak mengerti mengapa dia memilih untuk melakukan ini. Song Tingyu adalah satu-satunya di antara kerumunan yang telah menarik senyum di wajahnya dan menatap dalam-dalam pada sosok Qin Lai yang berdiri dengan bangga. Samar-samar dia bisa menebak alasan di balik pilihan gilanya. Dia melakukan banyak hal untuk sekte persenjataan, memperlakukannya sebagai rumah terakhirnya, dan Master Sekte dan 3 pendeta agung sebagai senior terpercaya. Dia sudah lama menganggap dirinya sebagai bagian dari sekte persenjataan. Bahkan di alam neter, yang dia pikirkan dan khawatirkan hanyalah situasi sekte persenjataan di dunia luar. Sekarang dia akhirnya kembali ke tempat yang dia anggap rumah, dipenuhi dengan kegembiraan setelah selamat dari begitu banyak bahaya. Dia tiba-tiba dihadapkan dengan segudang masalah di tangan Ying Xingran dan 3 pendeta agung. Dia tidak bisa menerima perbedaan besar ini. Itu adalah sesuatu yang hampir menghancurkannya, dan ini menciptakan kebencian yang sangat besar di hatinya. Justru karena dia sangat mencintai sekte persenjataan sehingga dia akan merasa sangat sakit dan marah karena dipaksa untuk meninggalkannya. Dia tidak mau menerima hasil ini. Dia sangat membutuhkan pertempuran habis-habisan untuk mengeluarkan kebencian di hatinya. Melihat Qin Lai meminta pertandingan kematian meskipun itu tidak rasional, melihat kesedihan di matanya dan kegilaan di wajahnya, Song Tingyu merasa seolah-olah seutas tali di hatinya dipukul dengan kekuatan besar. Pertandingan kematian. Bagus. Sungguh pertandingan kematian. Fan Lei tertawa keras dan tampak sangat ceria. Aku baru saja menyesali sebelumnya bahwa, bahkan jika aku mengalahkanmu, aku hanya bisa melihatmu pergi dan tidak melakukan apa-apa. Saya tidak dapat membayangkan bahwa Anda sendiri akan meminta untuk bunuh diri. Besar. Benar-benar hebat. Ini, Ying Xingran dan 3 pendeta besar bingung dan tidak yakin bagaimana menghadapi ini. Mereka tanpa sadar menatap Lang Xie. Tidak ada jejak perasaan di mata Lang Xie saat dia berkata dengan acuh tak acuh, pertarungan akan dimulai di luar rawa beracun. Dia telah menyetujui pertempuran ini. Qin Lai berbalik dan melangkah keluar dengan langkah lebar. Untuk semua penonton di sekte persenjataan, dia adalah sosok yang kesepian. Qin Lai, hati-hati. Jika Fan Lei ini berani datang ke sekte persenjataan sendirian, dia pasti sangat percaya diri. Suara Song Tingyu terdengar pelan, orang ini datang untuk sekte persenjataan. Dilihat dari sikapnya, dia ada di sini untuk menggabungkan sekte persenjataan dengan sekte Joyful Union. Dia memiliki rencana hebat dalam pikirannya, dan keberadaanmu mungkin menghalanginya. Qin Lai melihat sekeliling tetapi tidak melihat Song Tingyu. Dia juga tidak tahu di mana dia bersembunyi. Wanita ini jelas menyembunyikan dirinya, namun dia masih bisa dengan santai berbicara di telinganya. Sepertinya dia punya banyak trik kecil di lengan bajunya. Pergi, ayo pergi keluar dari rawa beracun. Seru Feng Rong. Praktisi bela diri tombak darah, para tetua dan murid sekte luar, Ying Xingran dan 3 pendeta agung, dan para tetua sekte dalam semuanya telah berangkat serentak. Mereka semua mengikuti di belakang Qin Lai dan keluar dari rawa beracun dan semua ingin menyaksikan pertempuran ini dengan mata kepala sendiri. Sebagai salah satu orang di bawah sorotan, Fan Lei terkekeh dan dengan santai kembali ke aula prosedur, mengatur siapa yang tahu apa. Hanya setelah beberapa saat dia berjalan keluar dari dalam. Lang Xie juga tidak terburu-buru untuk pergi. Dia mengerutkan kening dan melihat ke belakang aula prosedur seolah mempertimbangkan sesuatu. Setelah beberapa waktu, dia pergi setelah melihat bahwa sepertinya tidak ada yang terjadi di belakang aula prosedur. Qin Lai, apa yang terjadi? Di luar rawa beracun, Ling Yuxi dengan lembut bertanya saat dia melihatnya keluar. Tidak apa, Qin Lai memaksakan senyum. Itu agak jauh, jadi aku tidak bisa mendengar dengan jelas. Tapi aku tahu kau akan berduel melawan seseorang. Ling Yuxi mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, Qin Lai, jika keluarga Ling menyebabkan masalah bagimu, maka kamu tidak perlu. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Ling. Qin Lai menggelengkan kepalanya dan meyakinkannya, bukan apa-apa. Aku baru saja meminta duel dengan seseorang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hati-hati. Ling Yuxi tidak mengatakan apa-apa lagi, memberi isyarat kepada klan keluarga Ling untuk mundur jauh di belakang Qin Lai. Tak lama, Qin Lai tiba di jalan yang mengarah dari rawa beracun ke sekte persenjataan. Dia berdiri di lahan basah di atas, matanya menyipit saat dia menunggu dengan tenang.
Ada banyak daerah kering di sampingnya di mana banyak orang dari sekte persenjataan dan praktisi bela diri tombak darah berdiri setelah mereka tiba. Mereka semua menatapnya dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Di mana Van Le? Ying Xingran berbalik dan bertanya. Aku di sini. Suara ceria Van Le terdengar dari belakang. Dia menggoyangkan kipas kertasnya, terlihat tenang dan tenang. Kipas kertas putih di tangannya ditutupi dengan semua jenis gambar erotis pria dan wanita yang melakukan hubungan seksual. Gambar erotis ini cukup untuk membuat siapapun tersipu hanya dengan sekali pandang. Dia berjalan keluar dari kerumunan, dan dari waktu ke waktu matanya yang jahat akan melirik pria dan wanita muda di sampingnya. Orang-orang yang dia lihat langsung menggigil dan merasa merinding di balik pakaian mereka. Sejumlah besar orang secara tidak sadar membuka jalan ketika mereka melihatnya datang, tidak berani menandingi matanya. Kakak Qin akan bertarung melawan orang ini. Orang ini sangat menjijikkan. Lihatlah dia. Bagaimana bisa orang yang tidak tahu malu dan tidak senonoh seperti dia ada di dunia ini? Suara segar dan muda Ling Yun terdengar dari tengah-tengah klan keluarga Ling. Dia telah melirik Van Le dan segera tersipu malu, pikiran batinnya berbicara dengan suara yang jelas dan manis. Dia juga telah mengucapkan kata-kata yang ingin diucapkan banyak orang tetapi tidak berani. Mata Van Le melihat ke atas, mengikuti suara itu. Matanya seperti ular dingin yang tiba-tiba menyelinap ke dalam kelompok klan keluarga Ling. Setiap pria dan wanita yang serasi dengannya merasakan pikiran mereka bergetar saat ekspresi mereka menjadi sangat tidak wajar. Namun, ketika dia melihat Ling Yuxi, bintik-bintik cahaya ungu di matanya seperti bintang tak berujung yang terus-menerus berkelap-kelip. Van Le tiba-tiba bergidik. Ling Yuxi berdiri dengan cantik saat cahaya aneh di pupil ungunya perlahan menjadi cerah. Energi jahat yang mampu menembus jantung keluar dari matanya. Napas Van Le menjadi berat, dan dia dengan cepat menggigit ujung lidahnya dan dengan paksa menutup matanya. Dia sebenarnya tidak berani menatap mata Ling Yuxi terlalu lama. Van Le menarik napas dalam-dalam. Matanya, yang bersinar dengan cahaya jahat, tidak berani menatap mata Ling Yuxi. Sebaliknya, mereka jatuh di lehernya yang ramping sebelum dia bertanya pada Ying Xingran di sampingnya, siapa wanita ini? Ying Xingran menggelengkan kepalanya karena terkejut. Aku tidak mengenalinya. Setengah tahun yang lalu, ketika Ling Yuxi dan Ling Xuanxuan dilindungi oleh Qin Lai di alun-alun, dia secara kebetulan dibekukan dalam es, jadi dia tidak mengenali Ling Yuxi. Dia dipanggil Ling Yuxi. Dia adalah mantan tunangan Qin Lai. Luo Zichang mengenalinya dan menjawab. Ini adalah wanita luar biasa yang berpengalaman dalam rahasia hati. Van Le memuji dengan keserakahan di matanya. Dia berkata dengan lembut, wanita ini akan sangat berguna untuk seni roh yang saya kembangkan. Ekspresi Ying Xingran sedikit berubah. Tiga pendeta agung juga merasa khawatir mendengar kata-kata ini. Mereka sepertinya tahu bahwa wanita yang dipilih oleh Van Le akan mengalami konsekuensi yang mengerikan. Qin Lai, Van Le punya ide untuk Ling Yuxi. Suara Song Tingyu terdengar di telinga Qin Lai sekali lagi, biarkan aku menyampaikannya padamu. Van Le berkata, dia mengatakan kepadanya semua yang dikatakan Van Le tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Qin Lai, yang berdiri di tengah lahan basah rawa beracun, tiba-tiba mengeluarkan konsep es yang menakutkan dan menusuk tulang. Gumpalan tipis putih, kabut beku mengalir tak terkendali keluar dari setiap pori-pori tubuhnya, aura dingin yang dipancarkannya menyebar terus-menerus. Retak-retak-retak, air kotor dan berlumpur di sekitar rawa beracun adalah yang pertama membeku. Saat aura es menyebar, cabang-cabang pohon menjadi kristal dan tanah tertutup salju putih. Konsep es yang mengerikan dan menggigit menyapu area itu seperti angin yang membekukan. Sementara itu, Qin Lai berada di tengah kabut es ini. Di dalam dunia yang membeku ini, dia seperti manusia es yang matanya berkobar dengan konsep es dan dengan dingin menatap Van Le yang perlahan mendekat. Lapangan konsep es. Cukup mengesankan. Saya mendengar bahwa Anda memahami konsep es saat masih di alam pembukaan Natal. Bakatmu tidak terlalu buruk. Menggoyangkan kipas kertas putihnya di bawah tatapan orang banyak, dia melangkah dan berjalan tepat ke dunia beku yang diciptakan Qin Lai. Retakan, retakan, langkah demi langkah, dia berjalan menuju Qin Lai. Tanah beku di bawah kakinya hancur saat serpihan es beterbangan kemana-mana. Jika saya tidak salah, Anda seharusnya hanya berada di tahap awal alam manifestasi. Anda tidak dapat melepaskan kekuatan sejati sebuah konsep dengan dunia ini. Van Le tersenyum kecil dan dengan tenang berkata, di sisi lain, saya berada di tahap akhir dari alam manifestasi. Aku bisa menghancurkanmu dengan kekuatan murni sendirian. Van Le menginjakkan kaki di tanah. Kekuatan yang sangat besar dan kuat dikirim jauh ke bawah tanah oleh langkahnya. Bang! Dengan Van Le di tengah,
retakan besar tiba-tiba muncul di tanah yang tertutup es ini seperti cermin yang pecah. Bidang konsep es ini belum rusak. Van Le terkejut, dan setelah menggelengkan kepalanya dengan senyum mencela diri sendiri, dia menginjak tanah sekali lagi. Prak 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 prak. Seolah seluruh cermin telah terlempar ke tanah, dunia yang dipenuhi es dan kristal ini tiba-tiba hancur seketika. Cabang-cabang pohon kristal meledak, dan tanah yang tertutup es meletus. Selanjutnya air berlumpur yang telah membeku menjadi padat hancur menjadi puing-puing es telah berubah kembali menjadi cair. Setelah Van Le menginjak kakinya 2 kali, bidang konsep es yang diciptakan oleh Qin Lai, seluruh dunia es dan salju menghilang. Semuanya kembali ke penampilan aslinya. Seluruh tahap tengah dari alam manifestasi memisahkan kita. Kesenjangan besar ini bukanlah sesuatu yang bisa dijembatani dengan sebuah konsep. Van Le tertawa pelan sebelum menambahkan, selanjutnya kamu bukan satu-satunya yang telah memahami sebuah konsep. Wosh wosh wosh. Tersenyum dan melambaikan kipas kertas putihnya, gambar pria dan wanita bersanggama yang digambar di atasnya tiba-tiba berubah menjadi banyak sosok jelas yang terbang keluar dari kipas. Pada saat yang sama, 2 krisan merah muda terbang keluar dari lengan Van Le. Bunga krisan ini sangat besar, sebesar roda. Mereka berputar keras sebelum berputar ke arah Qin Lai dengan aura erotis dan cabul. Cahaya merah muda cemerlang keluar dari kuncup bunga krisan. Konsep aneh, menggoda, dan korup tiba-tiba menutupi seluruh area. Ujung lengan panjang Van Le yang transparan dihiasi dengan potongan bunga. Mereka mulai bersinar satu demi satu semuanya sebenarnya adalah bunga krisan. Zes. Dengan satu pikiran, mata Qin Lai dipenuhi dengan guntur dan kilat, yang berderak di seluruh tulang di tubuhnya. Bum bum bum. Petir mengikuti satu demi satu saat mereka meledak di ruang di sekitarnya. Petir biru terbang keluar dari tubuhnya seperti ular, menyetrum sosok-sosok samar pria dan wanita yang bersanggama, membubarkan mereka seluruhnya. Guntur dan kilat adalah musuh semua hal jahat yang tidak berbentuk padat. Pria dan wanita ini semuanya terbentuk dari jiwa yang halus, jadi saat mereka bersentuhan dengan guntur dan kilat, mereka langsung berubah menjadi debu. Namun, 2 krisan yang seperti roda yang berputar mengeluarkan cahaya cemerlang yang seolah-olah bisa melelehkan baja. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh guntur dan kilat, terus berputar ke arah Qin Lai. Bahkan lebih banyak krisan kecil terbang keluar dari lengan panjang transparan Van Le. Mereka melepaskan gumpalan benang emas yang membentuk aura erotis yang mampu merayu hati seseorang, menciptakan bidang konsep yang bahkan Qin Lai rasakan sangat aneh. Seolah terpengaruh oleh bidang konsep, darah Qin Lai mulai mendidih tak terkendali seperti dibakar oleh api. Magnetisme geosentris. Qin Lai mengubah seni rohnya sekali lagi saat 3 istana natal kuning tanah di Laut Roh dan Tiannya langsung terhubung dengan jantung bumi. Energi tanah yang sangat besar mengalir keluar dari bawah tanah tepat di bawah kakinya. Ruang dan gravitasi di sekitarnya langsung meningkat 10 kali lipat. Wosh wosh wosh. Kedua krisan yang berputar itu jelas tidak terbiasa dengan peningkatan gravitasi yang tiba-tiba saat mereka jatuh dari langit. Krisan kecil lainnya seperti orang mabuk, terhuyung-huyung di udara sebelum jatuh ke lumpur. Guntur dan kilat, gravitasi, dan embun beku. 3 seni roh sedang dikultivasikan pada saat yang sama. Mata Van Le bersinar karena terkejut. Mengabaikan krisan yang tersebar di tanah, tubuhnya seperti bayangan tumpang tindih yang tiba-tiba bergegas menuju Qin Lai. Sosoknya di udara membentang menjadi bentuk padat yang tidak memudar. Orang yang serba tahu. Suara mengejek Van Le tiba-tiba terdengar dari semua bayangan yang memanjang darinya. Saat suara ini terdengar, seolah-olah semua bayangan telah menjadi hidup. Gambar Van Le yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Qin Lai dari segala arah, seolah mencoba membanjiri Qin Lai seperti laut. Sementara itu, tubuh aslinya tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu di mana dia menyembunyikan dirinya. Fakta menarik alisu dalam bahasa Cina, krisan juga menyinggung kata 4 huruf yang dimulai dengan dan diakhiri dengan kami. Gambar Van Le yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya dari segala arah. Setiap Van Le bercampur dengan aura erotis yang lahir dari energi roh. Mereka bahkan membawa fluktuasi jiwa kecil di dalamnya. Sementara itu, tubuh asli Van Le telah menghilang tanpa jejak. Qin Lai tidak bisa melihat sosoknya atau mendeteksinya. Qin Lai tiba-tiba duduk di tempatnya. Dia memejamkan mata, bertepuk tangan, dan kilat biru tua dengan cepat terbentuk di pangkuannya seperti kembang api yang cemerlang. Bola petir guntur. Dia berseru dari lubuk hatinya. Qin Lai memanggil semua energi guntur dan kilat di Istana Natal, tulang, jeroan, dan meridiannya. Dia mengumpulkan semua itu ke dalam bola petir di tengah dadanya, disertai dengan gemuruh-gemuruh yang memekakkan telinga. Bola petir guntur dengan cepat mengembang seperti balon, dengan cepat menutupinya sepenuhnya.
Prak prak prak. Petir yang padat dan berselang-seling menyelimuti Qin Lai di tengah-tengah bola petir guntur raksasa. Rambutnya menari-nari dengan sendirinya tanpa goyangan angin, dan ular-ular listrik berenang tak menentu melalui matanya. Brengsek. Puk, inkarnasi Fan Lei yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas ke arahnya disambar petir yang keluar dari Thunder Lightning Ball. Mereka hancur berkeping-keping satu persatu, bahkan sebelum mereka bisa menyentuh Qin Lai. Bola petir guntur di tengahnya, area sekitarnya menyala dengan cahaya yang luar biasa. Selain itu, energi murni berubah menjadi gumpalan api yang tersebar setelah meledak. Tak lama, semua gambar yang disulap oleh Fan Lei telah dihancurkan oleh Thunder Lightning Ball. Fan Lei, bagaimanapun, masih belum terlihat. Penyelinap bayangan. Qin Lai, bayanganmu. Seruan Song Tingyu datang dari pohon kuno dengan daun pohon yang rimbun di dekatnya. Saat dia mengatakan ini, mata semua orang terfokus pada bayangan Qin Lai. Di bawah sinar matahari yang terik, Fan Lei segera muncul dari bayangan panjang Qin Lai. Kipas kertas putih di tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya tak berujung. Energi luar biasa bergejolak seperti laut meledak seperti tanah longsor saat ujung kipas kertas putih tiba-tiba menusuk jantung Qin Lai dari belakang. Ledakan. Bola petir-petir yang besar dan belut listrik yang saling bersilangan di dalamnya menjadi tidak teratur, dan ledakan besar terjadi setelahnya. Tiba-tiba, petir menjadi tidak terkendali dan melesat ke segala arah. Bola petir yang terbentuk dari guntur dan kilat langsung hancur menjadi banyak petir yang terbang seperti ular panjang. Kipas kertas putih itu menabrak langsung ke jantung Qin Lai saat energi luar biasa meledak di dalam tubuhnya. Seolah-olah dia telah ditabrak dengan keras oleh binatang purba dari belakang, tubuh Qin Lai diledakkan ke depan. Dia sudah muntah darah saat dia di udara. Tulang-tulang di seluruh tubuhnya jelas berderak, seolah-olah dihancurkan oleh gunung. Qin Lai, Qin Lai, Qin Lai. Song Tingyu, Ling Yuxi, Feng Rong, Kang Zi, Han Qingrui, dan praktisi bela diri lainnya yang mengenalnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Mereka semua menjadi pucat saat melihatnya. Ekspresi Lang Xie menjadi gelap. Sementara itu, Ying Xingran, Luo Zichang, Jiang Hao, dan Fang Qi bertukar pandang dan tiba-tiba santai. Fan Lei, ambil hanya pilar pola roh. Kamu tidak boleh mengambil nyawa Qin Lai. Ying Xingran menekan kegembiraan di hatinya dan buru-buru berteriak setelah meluruskan ekspresinya. Hehe, saya pikir Anda sudah terlambat. Anak itu sudah mati. Fan Lei berkata dengan sangat percaya diri. Dia melirik Ying Xingran di belakangnya sebelum berkata dengan bangga, dia menerima pukulan dari ledakan tanah longsor. Hanya sedikit orang di tahap tengah atau akhir dari alam manifestasi yang akan selamat dari serangan ini, apalagi seseorang di tahap awal seperti dia. Saat dia mengatakan ini, banyak praktisi bela diri sekte persenjataan semuanya memelototinya dengan marah. Praktisi bela diri tombak darah khususnya memelototi Fan Lei dengan mata berdarah dan ekspresi gelap saat energi darah di dalam tubuh mereka mendidih. Mata Ling Yuxi benar-benar diwarnai merah karena marah saat mata ungunya terbakar dengan gumpalan api ungu menakutkan yang tampaknya berkumpul dengan sendirinya secara perlahan. Aura yang sangat berbahaya terpancar dari tubuhnya. Dia seperti gunung berapi yang tidak aktif yang akan hidup kembali dan memuntahkan api yang akan menghancurkan dunia. Bahkan Lang Xie tampak terkejut saat matanya melewati Qin Lai dan langsung jatuh ke arahnya. Kurang ajar. Ying Xingran juga diliputi oleh banyak tatapan marah saat dia memaksa dirinya untuk berteriak marah pada Fan Lei, siapa yang menyuruhmu membunuhnya? Saya hanya membutuhkan Anda untuk mengambil pilar pola roh dan menyelesaikannya. Mengapa Anda bertindak begitu berat? Kenapa kamu harus mengambil nyawanya? Dia yang meminta pertandingan kematian. Fan Lei membuka tangannya lebar-lebar dengan ekspresi polos, seolah-olah dia tidak punya pilihan. Ini, Ying Xingran menghela nafas dalam-dalam sebelum berbicara dengan Lang Xie dengan ekspresi menyesal, lihat dirimu. Kenapa harus menjadi seperti ini? Jika Anda bersedia untuk bertindak, apakah hal-hal akan jatuh ke dalam kekacauan seperti itu? Anda sangat mampu mengendalikan situasi. Mengapa Anda memilih untuk duduk dan tidak melakukan apa-apa? Anda telah menyebabkan kematian Qin Lai. Lang Xie terdiam sesaat sebelum mengalihkan pandangannya pada Ling Yuxi dan melirik Ying Xingran dari jauh. Dia berkata, kamu mengatakan bahwa akulah yang membunuh Qin Lai. Aku tidak bermaksud begitu. Yang saya maksud adalah, jika Anda bersedia untuk bertindak, Qin Lai pasti akan aman dan sehat. Ying Xingran segera mengempis setelah dilirik oleh Lang Xie sambil bergumam. Siapa bilang Qin Lai sudah mati? Ekspresi Lang Xie aneh saat dia mengejek sebelum berseru, dia adalah seseorang yang bisa berendam dalam genangan darah yang dimaksudkan untuk seseorang di tahap akhir dari alam manifestasi saat dia masih berada di alam pembukaan Natal.
Jika dia tidak bisa menerima satu pukulan pun dari ledakan tanah longsor milik Joyful Union Sekte, lalu bagaimana mungkin dia bisa kembali hidup-hidup dari Nether Realm? Feng Rong menjadi kosong saat dia tiba-tiba pulih dan bersumpah, Qin Lai. Apa sih yang kamu lakukan? Baru pada saat itulah dia ingat bahwa, lebih dari setengah tahun yang lalu, dia adalah orang yang membawa Qin Lai ke area budidaya tombak darah dan secara pribadi mengawasi perendaman kolam darahnya. Dia tahu lebih baik daripada siapapun persis bagaimana luar biasa mengerikan tubuh fisik Qin Lai itu. Bagaimana mungkin seseorang dengan tubuh yang keras dan tidak manusiawi menjadi menyedihkan seperti ini? Bagaimana mungkin dia bisa dijatuhkan dalam satu pukulan? Jika orang dengan punggung menghadap ke langit dan kepalanya terkubur di tanah benar-benar Qin Lai, lalu bagaimana mungkin dia bisa dibunuh dengan mudah? Jika dia baik-baik saja, lalu apa yang dilakukan Qin Lai? Qin Lai, seru Lang Xie dengan dingin. Kelompok Ying Xingran dan Fan Lei juga melihat ke arah Qin Lai dengan kaget. Tatapan semua orang secara tidak sengaja jatuh pada Qin Lai atas seruan Lang Xie. Apakah dia sudah mati atau tidak? Sementara semua orang ragu, Qin Lai tiba-tiba terbalik. Ada jejak darah yang jelas di sudut mulutnya, tetapi dia dengan santai duduk di tempat. Ada juga jejak kebingungan di matanya. Dia sepertinya mengumpulkan ingatannya dan mengingat sesuatu. Penampilannya seperti pria yang telah tertidur paling lama dan tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyaknya, jadi dia agak bingung untuk sementara waktu. Tidak ada yang tahu bahwa segel di dalam orb penekan jiwa telah robek sedikit setelah serangan berat dari ledakan tanah longsor Fan Lei. Kepribadian Qin Lai yang lain, dari sebelum dia berusia 10 tahun, seperti aliran kesadaran yang bercampur dengan dirinya saat ini. Sebelum dia berumur 10 tahun, dia adalah dia. Setelah dia berusia 10 tahun, dia juga dia. Namun, karena ingatannya dari 10 tahun yang lalu disegel oleh orb penekan jiwa, seolah-olah dia yang lain dibelenggu. Itu tidak dapat terbangun setelah sekian lama dan dengan demikian tidak dapat mempengaruhi dirinya saat ini. Namun, dia saat ini yang tiba-tiba terbang keluar saat salah satu segel orb penekan jiwa retak dan bergabung dengan dia saat ini. Kedua kepribadian itu perlahan-lahan bergabung menjadi satu. Qin Lai masih tidak dapat mengingat apa yang terjadi sebelum dia berusia 10 tahun. Tetapi dia secara bertahap memahami dengan tepat orang seperti apa dia saat itu. Atau mungkin dia bukan sesuatu yang bisa disebut orang pada waktu itu. Bahwa dia adalah orang yang sangat berbahaya, gila, bengkok, dan kejam yang hampir kehilangan seluruh kemanusiaannya. Dia sebelum dia berusia 10 tahun hanyalah seorang anak kecil. Bagaimana mungkin seorang anak, mungkin memiliki kepribadian yang gila dan bengkok seperti itu? Di tanah, Qin berbohong sangat mengernyit saat ekspresinya terus berubah. Dia tidak menemukan ingatan yang dia cari dari segel yang retak dari orb penekan jiwa. Sebaliknya, dia telah menemukan dia sebelum dia berusia 10 tahun. Qin Lai, apakah kamu baik-baik saja? Ling Yuxi berseru lembut dan bertanya dengan ekspresi khawatir. Qin Lai menoleh dan menatapnya hampir seolah-olah dia orang asing. Apa yang salah? Ling Yuxi menggigil, megah. Fan Lei menyeringai dingin dan berjalan menuju Qin Lai lagi sambil mengepakkan kipas kertas putihnya, berkata dengan tidak sabar, serahkan 12 pilar pola roh seperti anak baik dan aku akan membiarkanmu mati sedikit lebih nyaman. Dalam beberapa saat, Qin Lai berdiri dan melirik Fan Lei sebelum berkata, aku tidak pernah membiarkan siapapun mati terlalu nyaman. Ledakan, aura kekerasan dan gila tiba-tiba meledak dari tubuh Qin Lai. Bau darah yang kental dan menyengat langsung menutupi seluruh medan perang. Seni roh darah. Banyak praktisi bela diri tombak darah berteriak serempak. Membentuk, Qin Lai menekan tangannya ke lumpur di depannya, dengan kuat mengangkat telapak tangannya ke atas. Seekor boa lumpur raksasa muncul, seolah-olah ditarik keluar secara paksa dari lahan basah. Ini adalah kekuatan bumi. Tulang es. Seru Qin Lai dengan nada rendah. Tulang tembus pandang yang terbentuk dari kekuatan es mulai memenuhi bagian dalam boa. Energi darah. Seru Qin Lai dengan lembut. Kabut berdarah merah cerah keluar dari tubuhnya dan menyelinap ke boa, berubah menjadi darah dan saraf boa. Guntur dan kilat. Qin Lai berseru lagi. Rantai petir mengelilingi tubuh boa seperti belut listrik. Boa itu telah memperoleh tubuh, darah dan saraf, tulang, dan kekuatan guntur dan kilat. Seolah-olah telah diberikan kehidupan, benar-benar menjadi hidup, ular boa itu melompat langsung ke arah Fan Lei. Boa itu memiliki daging, darah, saraf, dan tulang. Selain itu, tertutup guntur dan kilat, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengguncang jiwa seseorang. Ini adalah benda asing yang tampaknya telah diberi kehidupan oleh 4 seni roh ajaib, seni darah, guntur dan petir, frost, dan bumi, semuanya bergabung menjadi satu.
Itu memutar tubuhnya yang tebal dan panjang sebelum tiba langsung di depan mata Fan Lei. Bum bum bum. Boa itu membuka mulutnya dan meludah. Guntur bergemuruh saat banyak bola guntur jatuh ke atas Fan Lei. Di dalam bola-bola ini, hujan es yang menyerupai batu besi dan es yang tampak seperti pisau es menusuk ke arah Fan Lei, menumpahkan darah saat mereka mendekat. Tanah di bawah kaki Fan Lei juga bergemuruh. Kekuatan geosentris, hampir seperti belenggu tak terlihat, langsung mengunci Fan Lei di tempatnya. Dia baru saja akan menyalurkan seni rohnya sebelum dia mulai tersedak dan seteguk darah segar tumpah tak terkendali dari tenggorokannya. Buk-buk, buk-buk. Detak jantungnya meningkat dengan cepat saat semua darah di tubuhnya mulai mengalir secara tidak wajar di dalam pembuluh darahnya, tampaknya tertarik oleh kekuatan yang tidak diketahui. Fan Lei segera dilemparkan ke dalam kebingungan. Ini adalah, Feng Rong berbalik untuk melihat Lang Xie dengan heran. Matanya dipenuhi dengan kebingungan yang dalam seolah-olah dia ragu-ragu untuk mengkonfirmasi keraguannya. Perpaduan seni roh. Lang Xie menarik napas dalam-dalam dengan ketidakpercayaan di matanya. Tingkat keterampilan dari perpaduan seni roh ini benar-benar menakjubkan. Saya belum pernah melihat gaya bertarung yang menggabungkan beberapa seni roh dengan karakteristik yang berbeda menjadi satu. Aku bahkan belum pernah mendengarnya, teriak Feng Rong kaget. Di kejauhan, di atas pohon kuno yang rimbun, Song Tingyu, yang berpakaian pelangi, menyaksikan pertarungan dari atas. Ketika dia menemukan bahwa Qin Lai telah mengeluarkan lumpur untuk membentuk seekor ular boa, membangun tulangnya dengan embun beku, memberinya energi darah dengan seni roh darah, dan memberinya kekuatan dengan guntur dan kilat, dia juga memasang ekspresi tidak percaya. Seni roh dengan karakteristik yang berbeda biasanya saling memperkuat atau menahan, dan sudah sangat sulit untuk menggabungkan hanya dua dari mereka saja, apalagi empat. Cara Qin Lai menggabungkan empat jenis seni roh bersama-sama membuatnya tampak seperti dia memiliki tangan dewa sendiri. Boa seperti kehidupan yang dia ciptakan dengan paksa praktis merupakan keajaiban. Tidak hanya tidak ada seorang pun di sini yang pernah melihat hal seperti itu, mereka bahkan belum pernah mendengar tentang metode berlebihan seperti itu sebelumnya. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Fan Lei berteriak saat dia tanpa sadar melompat mundur sambil mengenakan ekspresi ketakutan. Namun, bola guntur di seluruh langit, es dan hujan es, cahaya berdarah dan seperti badai, belenggu bumi, dan kelainan dalam darahnya sendiri mencegahnya untuk menghindar sama sekali. Tubuh Fan Lei dibanjiri dalam sekejap. Dia dibombardir dan dijebak oleh berbagai seni roh. Bum bum bum, bum bum bum. Raungan memekakkan telinga meledak berturut-turut di posisi Fan Lei. Puing-puing beterbangan kemana-mana, dan energi di area itu menjadi bengkok dan kacau. Itu benar-benar dipenuhi dengan energi aneh yang mengguncang hati seseorang. Adapun boa itu, ia menyelam lebih dulu ke area itu, sepertinya memakan sesuatu sambil membuat suara retak. Fiuh, Qin Lai menghela nafas panjang. Dia merasa jauh lebih ringan dan lebih jelas setelah mengeluarkan kesuraman di hatinya. Jiwanya bergetar, dan bahkan danau jiwanya tampak menjadi lebih cerah dan bersih. Ada dua bayangan samar jauh di dalam pupilnya yang menyerupai danau. Seolah-olah dua danau yang begitu jernih sehingga orang bisa melihat langsung ke kedalamannya tersedot ke dalam pupilnya. Mata seseorang adalah cerminan dari hatinya. Mereka dapat secara langsung mencerminkan perubahan di danau jiwa seseorang. Tahap tengah dari alam manifestasi. Feng Rong, yang telah menatapnya dengan cermat selama ini segera berteriak saat dia melihat perubahan kecil jauh di dalam pupilnya. Ekspresi Lang Xie juga sedikit bergetar. Selama pertempuran, karena Qin Lai telah melampiaskan depresi, kemarahan, dan keengganan di hatinya, itu benar-benar membersihkan bayangan di danau jiwanya juga, seperti pelangi yang melihat cahaya hari setelah awan gelap telah bubar. Dia secara alami telah mencapai tahap tengah dari alam manifestasi. Retakan, retakan, tulang-tulang Fan Lei bergema, retak saat dimakan di dalam area yang kacau dan dipenuhi puing-puing. Pria itu menangis paling mengerikan. Namun, orang banyak tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam karena puing-puingnya sangat tebal. Ying Xingran dan tiga pendeta agung menjadi pucat pasi setelah menyaksikan pemandangan seperti itu. Ying Xingran terutama telah merasakan sedikit kekhawatiran di hatinya sejak Qin Lai berdiri dan tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Sekarang Fan Lei jelas telah jatuh ke dalam inferioritas mutlak dan tampak seperti sedang disiksa dengan cara yang menyakitkan oleh Qin Lai, dia menjadi semakin gugup saat ini. Qin Lai, Fan Lei milik Joyful Union Sect. Ini sudah cukup, bukan? Ying Xingran tiba-tiba teringat identitas Fan Lei, dan setelah ekspresinya berubah menjadi shock, dia buru-buru memarahi, Joyful Union Sect adalah kekuatan tembaga di Heavenly Fate Continent. Fan Lei hanyalah garda depan mereka. Tak lama, para ahli dari Joyful Union Sekte akan tiba.
Anda tidak boleh membuat kami kesulitan besar. Qin Lai, kamu bisa berhenti sekarang. Bagaimanapun, dia adalah orang dengan latar belakang tertentu. Jika Anda benar-benar membunuhnya, mungkin cukup sulit untuk menangani akibatnya. Setelah sangat terkejut, Feng Rong juga datang dan buru-buru berkata, ambil pilar pola roh dan pergi. Sekte persenjataan ini tidak layak bagimu untuk tinggal. Lang Xie tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menyipitkan matanya dan melihat ke belakang kerumunan. Mengapa kamu tidak menghentikannya ketika aku terluka parah dan Fan Le akan membunuhku? Ekspresi Qin Lai begitu tenang hingga menakutkan. Dia tidak melirik Fan Le sedikitpun dan malah berjalan santai menuju Ying Xingran. Semua orang di jalannya berdiri di samping saat mereka melihatnya mendekati mereka. Mereka semua membuka jalan baginya untuk mencapai Ying Xingran. Aku memang mengingatkan Fan Le. Ying Xingran berseru dengan wajah yang benar-benar merah sebelum dia tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, Qin Lai, apa artinya ini? Juga, tahu tempat Anda. Beraninya kau berbicara padaku seperti ini. Dia agak ketakutan, itulah sebabnya dia menggunakan statusnya sebagai Master Sekte dari Sekte Persenjataan untuk menekan Qin Lai dalam hal kekuatan. Di matanya, Qin Lai tanpa kemarahan di kedua matanya, Qin Lai yang begitu tenang sehingga tidak wajar menyebabkan dia merasa benar-benar tidak nyaman. Dia secara naluriah merasa takut. Tempatku, Qin Lai acuh tak acuh. Dia menatap mata Ying Xingran dalam-dalam sebelum berkata, tempat seseorang bisa berubah. Di bawah tatapan semua orang, dia benar-benar mengulurkan tangan dan meraih tenggorokan Ying Xingran seperti kilat. Dengan tangan kirinya sendiri, dia telah mengangkat Ying Xingran ke udara. Qin Lai, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu sudah gila? Banyak praktisi bela diri dari Sekte Persenjataan berteriak, semuanya sangat terkejut dengan tindakannya. Bahkan ekspresi Lang Xie dan Feng Rong berubah menjadi terkejut. Memegeha. Wajah Ying Xingran menjadi merah padam saat kakinya berulang kali menendang di udara. Dia menamparkan lengan kiri Qin Lai dengan kedua tangannya dan semua yang dia miliki saat dia berjuang untuk melepaskan diri seperti hidupnya bergantung padanya. Namun, lengan kiri Qin Lai menyerupai rantai baja dengan pegangan seperti wakil di leher Ying Xingran. Terlepas dari berapa banyak kekuatan yang dia gunakan atau bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa menggerakkannya bahkan 1 milimeter pun. Jika aku tidak meminta Sueli untuk menyelamatkanmu, kamu akan mati dengan cara yang mengerikan setengah tahun yang lalu. Jika saya tidak memohon aliansi surga yang mendalam untuk menyelamatkan Anda juga akan berakhir mati. Oh, benar, jika kita memutar kembali waktu ke titik sebelumnya, jika saya tidak meminta Sueli untuk menghentikan Blood Shadow, Anda dan 3 pendeta besar juga sudah mati. Qin Lai menyeringai, dan seringai itu sangat dingin dan jahat. Dia berkata dengan nada rendah, aku bisa membuatmu hidup. Aku juga bisa membuatmu mati. Memegeha. Bola mata Ying Xingran hampir keluar dari rongganya. Dengan mata lebar, dia menatap Qin Lai dengan ketakutan seolah-olah dia akan pingsan, memohon Qin Lai dengan matanya untuk melepaskannya. Qin Lai menatapnya sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian, dia melihat ketiga pendeta besar yang juga dilanda ketakutan dan berkata, kalian pernah berkata bahwa jika Ying Xingran tidak bangun, maka saya akan tetap menjadi Master Sekte Persenjataan, bukan? 3 pendeta besar mengangguk secara mekanis. Qin Lai menyeringai dan berkata dengan riang, kalau begitu segalanya menjadi sederhana. Aku akan membuatnya agar Ying Xingran tidak akan pernah bangun lagi, sekarang juga. Kemudian saya dapat terus memegang posisi saya sebagai Master Sekte dari Sekte Persenjataan. Saat dia mengatakan ini, semua orang di Sekte Persenjataan membeku. Bahkan Song Tingyu dan Ling Yuxi yang jauh terlihat aneh. Apakah dia mengatakan bahwa janji itu akan tetap berlaku jika dia membunuh Ying Xingran lagi dan membuatnya agar Ying Xingran tidak akan pernah bangun? Apakah dia mengatakan bahwa dia akan dapat terus menjadi Master Sekte Persenjataan dengan damai seperti ini? Logika gila macam apa itu? Apakah dia benar-benar berani melakukan tindakan keji seperti membunuh Master Sekte tua di depan mata semua orang untuk merebut otoritas untuk dirinya sendiri? Qin Lai, jangan bertindak sembarangan. Bahkan Lang Xie tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia berteriak kaget untuk pertama kalinya. Dia jelas terkejut dengan kegilaan Qin Lai sebelumnya, itulah sebabnya reaksinya membosankan. Qin Lai, jangan bertingkah seperti ini. Feng Rong juga berteriak. Maaf. Seperti yang dikatakan Fan Le, sudah terlambat. Qin Lai berbalik untuk melihat Lang Xie dan Feng Rong dan memberi mereka senyuman. Retakan. Suara leher yang patah terdengar dari depannya. Setelah leher Ying Xingran patah, untuk beberapa alasan, seluruh kepalanya juga meledak. Darah dari kepala manusia yang meledak hanya secara kebetulan memercik ke kepala 3 pendeta besar.
Luo Zichang, Fang Qi, dan Jiang Hao tampak sangat pucat karena berlumuran darah. Ketakutan jauh di dalam mata mereka begitu tebal sehingga mungkin memakan mereka selama sisa hidup mereka. Dia benar-benar mengabaikan bujukan Lang Xie dan Feng Rong dan membunuh Ying Xingran tepat di depan semua orang. Dia benar-benar membunuh Master Sekte sebelumnya dari Sekte Persenjataan. Tindakan kekerasan dan gila seperti itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Wajah tiga pendeta besar berlumuran darah, namun mereka tidak menghapusnya. Mereka bahkan tidak mundur satu langkah pun. Jelas bahwa mereka menjadi benar-benar bodoh karena ketakutan karena cara kekerasan Qin Lai. Qin Lai, Anda. Ketika Feng Rong bergegas ke sisi Qin Lai, kepala Ying Xingran sudah meledak. Wajah tiga pendeta agung terciprat dengan darah segar. Mereka berdiri di tempat mereka berada, terpaku dengan ketakutan dan takut untuk menggerakkan satu otot pun. Ekspresi Lang Xie sangat berat ketika dia tiba setelah Feng Rong, tetapi dia menemukan bahwa dia masih terlambat. Ying Xingran telah dibunuh secara brutal oleh Qin Lai di depan mata semua orang. Tindakan kekerasan seperti itu telah mengejutkan semua sekte persenjataan. Bahkan para praktisi bela diri tombak darah yang menjilat darah dari pedang mereka untuk mencari nafkah memiliki mata terbuka lebar, merasa sulit untuk menerima kenyataan di depan mereka. Lang Xie, Feng Rong, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Luo Zichang tiba-tiba memekik gila. Menunjuk satu jari ke Qin Lai dan mundur dengan panik, dia berteriak dengan marah sambil terlihat galak tetapi sebenarnya lemah hati, bunuh orang yang tidak manusiawi ini. Jiang Hao dan Fang Qi juga datang dan mundur terus-menerus, tidak repot-repot menyeka darah di wajah mereka. Mereka hanya ingin pergi sejauh mungkin dari Qin Lai. Mereka tidak pernah ingin melihat orang gila ini lagi. Mereka tiba-tiba merasa kedinginan di mana-mana, seolah-olah tempat dengan Qin Lai di dalamnya dipenuhi dengan niat membunuh dan rasa darah. Lang Xie tiba-tiba berbalik saat cahaya berdarah di matanya sangat cerah. Qin Lai juga merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik untuk melihat tempat di mana Fan Le terjerat. Sementara puing-puingnya mengendap, ular boa yang hidup masih melilit Fan Le, menyempit sedikit demi sedikit. Suara retak dari sebelumnya bukanlah boa yang memakan Fan Le, tetapi dari boa secara bertahap mematahkan setiap tulang di tubuhnya. Qin Lai ingin membuat Fan Le tetap hidup sehingga dia bisa perlahan menikmati rasa sakit yang tak terlupakan. Namun, pada saat inilah seorang lelaki tua pendek dan sederhana muncul di samping Fan Le. Orang tua ini berkulit putih, berterbuka dada, agak montok, dan botak sama sekali. Ada teratai cerah mekar penuh di atas kepalanya yang botak. Teratai yang sangat indah dan mekar penuh memberi pria tua pendek dan gemuk itu kualitas iblis. Fan Le sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika dia melihat lelaki tua itu, matanya bersinar saat dia mengeluarkan erangan tak sadar, sepertinya memohon bantuan. Pria tua itu mendengus sekali sebelum membuat gerakan meraih di udara untuk menangkap Fan Le. 5 sinar cahaya iblis langsung jatuh ke boa yang melilit tubuh Fan Le seperti pisau tajam. Boa, yang diciptakan Qin Lai dengan 4 seni roh dan berdasarkan bentuk ular piton guntur raksasa, hancur berkeping-keping di bawah kekuatan disintegrasi dari 5 sinar cahaya iblis. Bum bum bum, pop pop pop, boa itu perlahan memudar, menghilang sepenuhnya di bawah serangan sinar cahaya roh. Setiap tulang di tubuh Fan Le benar-benar patah oleh ular boa itu. Dia berdarah dari semua lubangnya dan dia seperti genangan daging busuk di kaki lelaki tua itu. Bahkan jika dia masih hidup, dia hampir pasti lumpuh. Pria tua itu mengerutkan kening pada Fan Le dengan jejak kekecewaan yang jelas di matanya. Setelah jeda, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Lai dan Lang Xie sebelum berkata dengan tenang, Fan Le dan Qin Lai bertarung dengan adil. Bahkan jika Fan Le telah direduksi menjadi keadaan seperti itu, Joyful Union Sect menerima hasil ini tanpa perdebatan. Lang Xie sedikit mengangguk. Lang Xie selalu tahu bahwa lelaki tua ini berada di sekte persenjataan. Sebelum sekte itu keluar untuk menyaksikan pertempuran, dia telah tinggal sebentar untuk melihat apakah orang tua ini akan keluar juga. Dia tidak melakukannya. Ketika Qin Lai dan Fan Le bertarung satu sama lain, karena Fan Le selalu berada di atas angin dan lelaki tua itu sangat percaya diri dengan kemampuan Fan Le, lelaki tua itu tetap tinggal di aula prosedur sekte persenjataan. Tidak sampai Fan Le tiba-tiba kehilangan secara mengerikan, dia menjadi waspada dan akhirnya muncul. Saya tidak akan melanjutkan masalah cedera Fan Le. Itu adalah konsekuensi yang harus ditanggungnya sendiri. Orang tua itu memandang Lang Xie. Namun, Qin Lai telah merebut kekuasaannya dengan membunuh master sekte-sekte persenjataan, Ying Xingran. Saya telah diinstruksikan oleh senior saya untuk menjaga perdamaian sekte persenjataan untuk saat ini. Karena itu, saya tidak bisa menutup mata terhadap masalah ini. Tatapannya yang damai tiba-tiba berubah menjadi bilah tajam yang tiba-tiba mendarat di tubuh Qin Lai.
Aura kuat di matanya benar-benar terbuka. Siapa itu? Siapa orang itu? Sejak kapan ada pria seperti itu di sekte persenjataan? Kerumunan tiba-tiba berbisik satu sama lain. Jelas bahwa sangat sedikit orang yang tahu tentang orang ini di sekte persenjataan. Dihormati tanpa pemikiran. Tolong ambil tindakan dan bunuh Qin Lai yang pengkhianat ini. Luo Zichang tiba-tiba berteriak. Jiang Hao dan Fang Qi juga berteriak agar Joyful Union Sekte yang dihormati bernama Toothless untuk membunuh Qin Lai dan membalas dendam untuk Ying Xingran. Mendengar ini, Qin Lai menyeringai, memperlihatkan satu set gigi putih, di samping mayat Ying Xingran dan berbalik untuk melihat tiga pendeta agung. Mereka bertiga merasa jantung mereka melompat ke tenggorokan mereka ketika Qin Lai menatap mereka, dan mereka berteriak saat mereka bersembunyi di tengah-tengah para murid sekte dalam. Master Sekte Ying hidup sampai hari ini berkat Qin Lai yang menyelamatkan hidupnya beberapa kali. Hidupnya diberikan oleh Qin Lai sejak awal. Lang Xie menatap Qin Lai sekali dan berkata dengan nada dingin dan tegas, kami akan menganggap bahwa hidupnya telah dikembalikan ke Qin Lai. Qin Lai, apa yang kamu tunggu? Meninggalkan. Feng Rong berseru dengan lembut. Pergi. Lang Xie juga berseru dengan nada yang dalam. Dia tidak bisa pergi. Toothless tidak melihat ke arah Fan Lei yang telah berubah menjadi genangan daging busuk di lantai. Melambaikan lengan bajunya yang lebar, Toothless melangkah ke arah Qin Lai tetapi mengarahkan kata-katanya kepada Lang Xie, kecuali Anda bersedia melawan saya sampai mati untuknya, saya akan membunuh anak ini hari ini. Bunga teratai berwarna-warni muncul di dadanya yang terbuka. Setiap teratai ini mengeluarkan aroma manis dan gelombang energi yang luar biasa. Pergi, Qin Lai. Lang Xie mengerutkan kening saat cahaya optimis di matanya tumbuh begitu tebal sehingga sepertinya akan meneteskan darah. Feng Rong juga memblokir jalan ke Qin Lai dengan tatapan cemas saat dia mendesak berulang kali, mengapa kamu masih berdiri di sana? Dia adalah salah satu yang dihormati dari Joyful Union Sect. Dia berada di tahap tengah dari rilem pemenuhan. Jika bukan karena dia bersembunyi di sekte selama ini, apakah Anda benar-benar berpikir Fan Lei akan berani bertindak begitu berani? Pergi sudah. Ling Yuxi yang jauh dan bahkan Song Tingyu yang lebih jauh mengerutkan alis mereka dalam-dalam. Mereka berdua diam-diam bergerak menuju posisi Qin Lai. Kamu ingin membunuhku hari ini. Anehnya, Qin Lai tetap tidak bergerak, seolah terpaku pada tempatnya berdiri. Dia bahkan menatap Reverse Toothless dari Joyful Union Sect dengan mencemooh sebelum tertawa keras, kamu belum memenuhi syarat. Pada saat berikutnya, tato piton di leher Qin Lai mulai muncul sedikit demi sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit yang tertutup racun beracun. Dia berkata, itu terlalu sepi. Bum bum bum. Ketika dia selesai berbicara, guntur yang memekakkan telinga bergema dari dalam tubuhnya, mempengaruhi surga itu sendiri dan menarik tanggapan langsung dari guntur surgawi di atas. Saat guntur bergemuruh, ular piton itu tumbuh lebih besar dan tiba-tiba menggeliat keluar dari leher Qin Lai. Prak prak prak. Baut tebal petir panjang muncul di langit seperti rantai yang menyilaukan, lengan dewa guntur, atau ular surgawi yang menari dengan liar. Piton raksasa itu melayang ke langit dan berputar di sekitar area di tengah sambaran petir. Itu tumbuh beberapa puluh kali ukuran aslinya dan menjadi sekitar 50 hingga 60 meter. Rawa beracun yang menutupi rawa beracun ini sepenuhnya dimurnikan saat ular piton guntur raksasa berputar dan berputar di udara. Piton raksasa yang mempesona mengeluarkan lolongan intens di bawah langit abu-abu gelap saat tiba-tiba bergegas menuju kegembiraan yang terhormat dari Sekte Joyful Union. Pada saat ini, setiap pengrajin sekte persenjataan dan praktisi bela diri tombak darah sangat terkejut. Pada saat ini, langit dan bumi telah berubah warna. Kamar, piton guntur raksasa turun dari langit, dan sambil memutar melalui langit guntur dan kilat, itu menyapu tanpa pemikiran, yang berada di alam pemenuhan tahap tengah. Lang Xie dan Feng Rong sangat terkejut hingga mereka bisa pingsan. Qin Lai berjalan keluar dari belakang Feng Rong, dan di bawah tatapan demam yang tak terhitung jumlahnya, melangkah ke area yang dipenuhi kilat. Dia memasuki dunia petir yang diperintah oleh piton guntur. Di dalam dunia guntur dan kilat ini, Joyful Union Sect Toothless disambar ratusan ribu sambaran petir dan diledakkan oleh petir eksplosif yang tak ada habisnya. Kulit putih bersihnya telah berubah menjadi hitam seperti abu, dan teratai berwarna-warni di atas kepalanya tampak layu. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Beberapa meter jauhnya, Qin Lai menyeringai aneh sambil berdiri di tengah kilat. Sebuah lotus besar, berwarna-warni, mekar yang terbentuk dari energi murni menutupi tubuh gemuk dari Toothless. Teratai warna-warni tidak bisa sepenuhnya melindungi dari guntur dan kilat, dan meskipun tubuh Toothless bergetar terus-menerus di bawah serangan ini, kesadarannya belum memudar dari matanya. Orang seperti apa kamu?
Tanpa pikir panjang menahan rasa sakit yang luar biasa saat dia menggertakkan giginya dan berseru, teknik fusi seni rohmu kemampuanmu untuk memurnikan jiwa binatang purba bakatmu untuk menggerakkan 12 pilar pola roh tidak mungkin orang normal akan menjadi mampu melakukan hal-hal seperti itu. Hanya siapa kamu? Siapa kamu, nak? Siapa sebenarnya kamu? Pada saat yang sama, dua suara lain bergema di dalam kepalanya. Satu suara jelas datang dari Sueli, dan suara lainnya hanya bisa didengar melalui jiwa seseorang. Itu datang dari Piton Guntur Raksasa. Itu bukan hanya terhormat tanpa pemikiran dari Sekte Persatuan yang menyenangkan. Bahkan Sueli dan ular Piton Guntur Raksasa telah merasakan keanehan Qin Lai dan menyuarakan kebingungan mereka. Piton di langit yang dipenuhi petir berangsur-angsur menyusut. Tiba-tiba muncul di depan Qin Lai, mata ularnya menatap langsung ke mata Qin Lai. Saya telah menjawab panggilan Anda hari ini karena Anda benar-benar mendapatkan hak untuk berbicara dengan saya. Hari ini adalah pertama kalinya saya merasakan kemampuan luar biasa Anda. Saya, mewakili ras saya, ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda dengan serius. Bunuh dia dulu. Bicara lagi nanti. Qin Lai memandang Toughles yang dibombardir oleh guntur dan kilat. Saya menghabiskan terlalu banyak energi di alam neter. Saya hanya pulih sedikit dan tidak memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk melenyapkan orang ini sepenuhnya. Ular Piton menjawab melalui jiwanya, jika Anda dapat membuka segel di tubuh utama saya, maka saya dapat membantu Anda mencapai keinginan Anda. Sayangnya, kamu saat ini belum memiliki kemampuan itu. Kalau begitu kita akan bicara nanti. Qin Lai secara sepihak memotong pembicaraannya dengan ular Piton. Dia tersenyum, memamerkan gigi pada Toughles, dan berkata, kamu belum memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Setelah selesai, dia tiba-tiba berjalan keluar dari guntur dan kilat di bawah tatapan kaget semua orang, tiba seperti hantu di samping Van Le dan menginjak dadanya. Itu seperti saat Van Le menghancurkan bidang konsep esnya dalam 2 langkah. Menyembur, dada Van Le meledak dan isi perutnya pecah seketika. Jejak terakhir cahaya di matanya sepenuhnya padam. Dia kemudian menatap Luo Zichang, Fang Qi, dan Jiang Hao. 3 pendeta besar berteriak ketakutan. Lang Xie mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku mohon. Biarkan ini menjadi akhir dari segalanya untuk hari ini. Aku akan memberimu wajah ini. Qin Lai mengangguk dan tidak lagi menatap Revet Toughles yang terjebak dalam guntur dan kilat. Sebagai gantinya, dia berbalik ke arah luar dan berjalan dengan punggung menghadap kerumunan, melambaikan tangannya sambil berkata, aku pergi. Siapa yang peduli tentang posisi Master Sekte Bodoh dari Sekte Persenjataan? Saya kehilangan minat. Qin Lai dengan bangga berjalan ke arah luar. Tidak ada yang berani menghentikannya. Klan keluarga Ling mengikuti di belakangnya dengan mata cerah dan ekspresi hormat. Song Tingyu, yang juga ada di belakangnya, menatapnya dengan kaget. Ekspresinya sedikit aneh. Arak-arakan itu perlahan-lahan menjauh. Lang Xie diam-diam menghela nafas lega. Melihat area yang tertutup guntur dan kilat, dia berpikir dan kemudian mengucapkan beberapa patah kata kepada Feng Rong di sampingnya dengan suara rendah. Feng Rong terdiam dan kemudian mengangguk hampir tanpa terasa. Dia perlahan mundur, menunggu sampai dia yakin tidak ada yang mengawasinya sebelum dia pergi dengan langkah cepat. Lang Xie, mengapa Anda tidak membunuhnya? Dia mengkhianati dan membunuh Ying Xingran. Sebagai pemimpin tombak darah, Anda tidak mengambil tindakan dan Anda bahkan mencoba untuk menghentikan Yang Mulia. Kamu sebenarnya di pihak siapa? Setelah sosok Qin Lai menghilang, teriakan Luo Zichang mulai terdengar lagi. Fang Qi dan Jiang Hao langsung setuju. Mereka berdiri bersama Luo Zichang dan juga mulai mengkritik Lang Xie. Lang Xie acuh tak acuh dan tidak terpengaruh. Dia berkata, jika saya benar-benar tidak ikut campur, kalian bertiga tidak akan hidup melewati hari ini. Ketika kata-kata ini diucapkan, kritik Luo Zichang, Jiang Hao, dan Fang Qi langsung berhenti. Mereka tahu bahwa Lang Xie benar. Qin Lai pertama menginjak Van Le sampai mati dan bersiap untuk membunuh mereka bertiga. Jika Lang Xie tidak berdiri tepat waktu dan memintanya untuk berbelas kasihan, mereka tidak tahan memikirkan hasil itu. Memikirkan bagaimana Qin Lai memandang mereka, ketiganya bergetar meskipun tidak kedinginan. Mereka merasakan teror seolah-olah sedang diawasi oleh ular berbisa. Semua orang dari Sekte Persenjataan yang telah keluar dan menyaksikan pertempuran ini terdiam. Mata banyak orang berkedip saat mereka terdiam melihat ke arah kepergian Qin Lai. Mereka tampaknya khawatir Qin Lai akan berbalik dan kembali. Sial, aku benar-benar lelah hidup. Saya benar-benar berani menghentikan pertanda buruk, di ambang pintu. Murid Sekte Luar Liu Xiang yang sebelumnya melarang Qin Lai masuk mengenakan wajah kesedihan saat dia meringis dengan kekecewaan yang tersisa. Sekarang dia tahu untuk takut.
Baru sekarang dia mengetahui betapa gila dan cerobohnya Qin Lai jika dia menjadi gila. Lang Xie, pendeta, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua Sekte dalam Tan Dongling menghela nafas. Dia melihat tubuh tanpa kepala Ying Xingran dan kemudian melihat tubuh Fan Le di mana dadanya telah hancur. Kemudian dia melihat ke area yang tertutup petir. Dia merasa bahwa Sekte Persenjataan telah memotong hidung mereka untuk membenci wajah mereka. 3 pendeta memiliki kulit pucat dan tidak memiliki rencana apapun saat ini. Ekspresi Lang Xie gelap saat dia melihat area guntur dan kilat. Dia tahu bahwa Sekte Persatuan Joyful yang terhormat tanpa pikiran belum mati. Untuk alasan ini, dia tidak meninggalkan tempat ini untuk mengejar dan berbicara dengan Qin Lai, melainkan mengatur agar Feng Rong pergi. Prak prak prak. Baut petir mengembun dan kemudian membentuk piton petir sekali lagi. Namun, piton ini jelas lebih kecil dengan panjang hanya 30 meter. Piton guntur raksasa memutar kepalanya dan mematahkan ekornya. Itu berubah menjadi busur petir yang merobek langit, menembak ke arah Qin Lai. Setelah petir mereda, tubuh Regarded Toothless muncul sekali lagi. Dia ditutupi oleh teratai besar yang terbuat dari energi murni. Kulit putihnya terbakar hitam, matanya tanpa kekuatan, dan ekspresinya sedikit layu. Dihormati tanpa pemikiran. Yang terhormat, apa kamu baik-baik saja? Ekspresi Luo Zichang dan yang lainnya menjadi cerah saat melihat bahwa Toothless belum mati. Di mata mereka, Fan Le hanyalah karakter kecil, kandidat yang digunakan Joyful Union Sect untuk menjalin hubungan dengan mereka. Tidak apa-apa jika dia mati, itu bukan sesuatu yang besar. Berpikir itu berbeda. Sebagai salah satu sekte Joyful Union yang dihormati dengan kultivasi di tahap tengah rilem pemenuhan, dalam hal identitas dan status, dia selangkah di atas Fang Le dan benar-benar seseorang yang dapat membuat rencana dan memutuskan atas nama Joyful Union Sect. Situasi benua Scarlet Tide saat ini aneh. Aliansi surga yang mendalam dan 8 kuil ekstrim seperti 2 gunung besar di atas kepala mereka. Selain itu, lorong bawah yang jahat terbuka, dan ras-ras jahat perlahan-lahan menyerang. Ini menyebabkan sekte persenjataan menjadi lebih cemas. Jadi mereka harus bergantung pada Joyful Union Sect. Mereka membutuhkan bantuan dari Joyful Union Sect agar mereka bisa terus eksis. Revered Toothless adalah pendukung mereka saat ini, pelindung untuk sekte persenjataan. Aku tidak akan mati. Mata tanpa berpikir itu aneh. Dia menyalurkan seni rohnya dan perlahan menarik lotus yang menutupi tubuhnya kembali ke dalam. Saat bunga teratai yang sangat besar disimpan di dalam tubuhnya, ekspresinya tampak sangat pulih. Apa latar belakang Qin Lai ini? Tanpa berpikir tiba-tiba menatap Lang Xie. Lang Xie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada dingin, aku juga tidak tahu. Terlepas dari identitasnya, ini belum berakhir. Tanpa berpikir berkata dengan serius. Lang Xie terdiam. Toothless menatap Lang Xie dalam-dalam dan kemudian berdiri dengan susah payah. Dia berjalan menuju sekte persenjataan dengan wajah berat dan berkata di sepanjang jalan, tidak lama dari sekarang, lebih banyak praktisi bela diri dari sekte Joyful Union saya akan datang ke sini dan membantu sekte persenjataan melawan ras jahat, masuk ke jajaran kekuatan peringkat tembaga, dan membentuk 3 serangkai dengan Profound Heaven Alliance dan 8 Extreme Temple. Alis Lang Xie sedikit berkerut. Dia masih mempertahankan kesunyiannya tetapi ada seutas kekhawatiran di matanya. Qin Lai, kamu sangat berani. Kakak Qin, kapan kamu menjadi begitu kuat? Sangat kuat. Berjalan keluar dari markas sekte persenjataan, keluarga Ling mulai bersorak. Ling Feng, Ling Xuan, dan banyak pria dan wanita muda berteriak dengan wajah memerah. Tampilan Qin Lai hari ini telah benar-benar memenangkan hati mereka dan menyebabkan anggota keluarga Ling ini memujanya dari lubuk hati mereka. Ling Kangan dan Ling Chengzi juga memiliki tatapan aneh di mata mereka. Mereka menoleh dan melihat keterkejutan dalam ekspresi satu sama lain. Apakah ini masih Qin Lai yang bodoh di kota Ling? Keduanya melihat dari dekat dan menemukan bahwa Qin Lai saat ini telah sangat berubah dalam hal kehadiran dan kepribadian dibandingkan dengan Qin Lai di kota Ling. Qin Lai berjalan di depan dan tidak berbicara. Matanya berkilat-kilat seperti sedang memikirkan sesuatu. Qin Lai. Tiba-tiba, suara Feng Rong datang dari belakang mereka. Dia bergegas dan berteriak, tunggu sebentar. Pada saat ini, piton guntur itu melesat ke udara dan muncul di atas kepala semua orang sekali lagi. Saat semua orang menunjukkan ekspresi terkejut, piton perlahan menyusut. Itu akhirnya menjadi cukup kecil untuk muncul sebagai seberkas cahaya putih menyilaukan yang memasuki leher Qin Lai. Semua klan keluarga Ling merasa kagum dan menghela nafas dalam hati. Feng Rong, yang bergegas, berhenti ketika dia melihat piton terbang. Dia hanya mendekat setelah ular piton memasuki leher Qin Lai, berkata,
ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Mata Qinlai yang sedikit menghilang perlahan menjadi tenang. Dia mengangguk dan memberi isyarat agar Feng Rong bergerak di sampingnya. Lalu dia menyeringai. Instruktur Feng, untuk apa kamu datang kepadaku? Orang-orang dari keluarga Ling secara tanggap pindah sehingga dia dan Feng Rong bisa berbicara secara pribadi. Apa yang terjadi denganmu? Saat ini kamu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Feng Rong menatapnya. Dia tiba-tiba lupa niat aslinya dan bertanya tentang apa yang membingungkannya. Bagaimana aku berbeda? Qinlai berkata sambil terkekeh. Dulu, ketika kamu ditekan kamu akan menjadi ganas, tetapi sebagian besar waktu, kamu akan secara pasif menerima semuanya. Anda sangat tenang dan tidak akan pernah menimbulkan masalah atas kemauan Anda sendiri. Anda akan mengikuti arus segalanya dan relatif damai. Anda tidak pernah memiliki pemikiran tentang posisi Master Sekte dari Sekte Persenjataan dan menolaknya beberapa kali. Anda tampaknya tidak memiliki keinginan untuk kekuasaan. Feng Rong mengumpulkan kata-katanya dan menyatakan perasaannya sendiri. Tapi sekarang, kamu sangat proaktif. Anda telah menjadi penuh dengan kepercayaan diri dan mata Anda menunjukkan ambisi. Anda telah menjadi sombong. Saya dapat melihat bahwa Anda tidak menginginkan posisi Master Sekte-Sekte Persenjataan saat ini, bukan karena Anda tidak memiliki keinginan, tetapi Anda merasa bahwa Sekte Persenjataan terlalu kecil dan tidak dapat menahan Anda. Anda tidak menemukan Sekte Persenjataan dapat diterima, jadi Anda telah melepaskannya. Apakah itu benar? Wanita memiliki pikiran yang berorientasi pada detail. Qinlai mengangkat kepalanya dan secara kebetulan melihat Song Tingyu muncul, berdiri di samping pohon saat dia menguping. Namun, dia dengan sengaja mengubah suaranya, membuatnya rendah. Ketika Feng Rong dan Song Tingyu memiliki ekspresi yang terfokus, mendengarkan dengan penuh perhatian, dia tiba-tiba berteriak, Song Tingyu. Raungan itu menyebabkan ekspresi Feng Rong berubah, dan membuat Song Tingyu, yang berada lebih jauh, menutup telinganya dan berteriak. Qinlai, dasar bodoh. Telinga Song Tingyu berdenging. Dia mengalami ketulian sementara dan tidak bisa mendengar apa-apa. Feng Rong akhirnya menyadari bahwa Nona Aliansi Surga yang mendalam sedang menguping dari samping. Melihat wajah cantik Song Tingyu, yang merupakan campuran warna marah karena lelucon Qinlai, dia tidak bisa menahan tawa. Dia juga memelototi Qinlai dengan geli dan memarahi, kamu benar-benar anak nakal. Nona Song, jangan menguping. Pergi mencari hal lain untuk dilakukan. Qinlai tertawa terbahak-bahak. Qinlai, aku tidak akan melupakan ini. Song Tingyu menghentakkan kakinya dan berkata sebelum dia meninggalkan area itu dengan marah. Begitu dia pergi, senyum di wajah Qinlai perlahan menghilang. Dia berkata dengan tenang, ketika keluarga Ling ditekan 2 kali di lembah 7 iblis, apa yang dilakukan tombak darah? Jangan bilang kalau Blood Spear tidak tahu soal ini. Feng Rong terdiam dan kemudian berkata dengan senyum pahit, tentu saja Blood Spear tahu. Pertama kali, tombak darah yang memaksa Master Sekte Ying untuk menyatakan posisi Sekte Persenjataan. Apakah menurutmu Ying Xingran akan menekan Seven Fins Valley untuk pertama kalinya tanpa permintaan kita? Kedua kalinya, ketika Seven Fins Valley memaksa Ling Yuxi dan Ling Xuanxuan untuk menikahi 2 potong sampah sebagai selir, apa yang dilakukan tombak darah? Qinlai bertanya lagi. Dia tahu bahwa orang-orang dari tombak darah adalah mata dari Sekte Persenjataan. Tombak darah akan segera mengetahui banyak hal yang terjadi di dunia luar dan kemudian melapor kepada para tetua Sekte dalam dan para pendeta. Dia bisa memahami Ying Xingran dan ketiga pendeta tidak membantu keluarga Ling karena mereka adalah orang-orang seperti itu. Namun, jika tombak darah juga tidak terpengaruh dan mengabaikan hal-hal yang telah dia lakukan untuk Sekte Persenjataan, mengabaikan masalah keluarga Ling, Qinlai tidak dapat menerimanya. Kedua kalinya, tombak darah kami juga ingin Sekte Master Ying merespons. Waktu itu tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Feng Rong meringis. Reverend Touhles dan Fan Le dari Joyful Union Sect datang. Master Sekte Ying dan 3 pendeta besar percaya diri dan tidak terlalu peduli dengan permintaan tombak darah. Tombak darah, untuk mencegah perubahan yang terjadi di sekte setelah Touhles dan Fan Le datang, harus selalu waspada. Tidak ada tenaga yang tersisa bagi kami untuk menjadi seperti Dark Asura Hall. Kami tidak bisa pergi ke Seven Fins Valley dan membantu keluarga Ling pergi. Juga, Ying Xingran adalah Master Sekte. Tombak darah tidak memiliki kekuatan atau cara untuk menggantikannya dan membiarkan keluarga Ling datang ke Sekte Persenjataan. Ekspresi Qinlai sedikit membaik. Feng Rong kemudian berkata, dalam periode waktu itu, Fan Le melarikan diri dari tempat itu dan bahkan Tang Siki terpaksa pergi. Jika saudara perempuan Ling datang, itu mungkin bukan hal yang baik. Qinlai meregangkan lehernya yang sedikit tegang dan ekspresinya santai.
Nada suaranya menjadi santai lagi. Karena Ying Xingran sudah mati, sekte persenjataan harus memilih master sekte baru. Saya pikir Tang Siki sangat cocok untuk posisi itu. Feng Rong terdiam dan kemudian menatap Qin Lai dalam-dalam. Dia berkata, kamu membunuh Ying Xingran, namun kamu tidak mau mengambil alih komando sekte persenjataan. Kamu membuka posisi itu lagi jadi kamu bisa membuka jalan untuknya. Qin Lai menyeringai. Instruktur Feng benar-benar cerdas. Tebakan Feng Rong benar. Alasan Qin Lai tidak mau mengambil posisi master sekte persenjataan adalah karena dia ingin memberikannya kepada Tang Siki. Dia benar-benar merasa bahwa Tang Siki lebih cocok untuk posisi itu. Qin Lai telah membunuh Ying Xingran dan sangat menyinggung 3 pendeta besar. Murid sekte persenjataan yang datang dari paviliun persenjataan di berbagai daerah tidak menghormatinya. Bahkan jika dia memaksakan dirinya ke posisi master sekte, akan ada masalah di masa depan. Dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu, tentu saja. Namun, itu akan terlalu merepotkan dan dia juga punya rencananya sendiri. Dia tidak ingin sekte persenjataan menahannya. Ying Xingran sudah mati, dan saat dia pergi lagi, Tang Siki menjadi pilihan terbaik untuk master sekte. 3 pendeta agung tidak keberatan tentang Tang Siki. Selain itu, Tang Siki relatif mudah dikendalikan dan mereka akan sangat senang untuk mendukung Tang Siki dalam peran itu. Lang Xie dan Feng Rong juga memiliki perasaan yang baik tentang Tang Siki. Dengan persetujuan tombak darah, Tang Siki akan dapat mempertahankan posisi tersebut. Dia berhubungan baik dengan Tang Siki. Dia juga tahu, bahwa Tang Siki memiliki perasaan positif terhadapnya. Sepertinya kamu menjadi lebih rumit. Alis Feng Rong sedikit berkerut. Dia berpikir dan kemudian menghela nafas. Qin Lai, apakah setengah tahun terakhir di alam neter sulit bagimu? Apa yang terjadi yang membuatmu menjadi seperti ini? Dia berpikir bahwa transformasi Qin Lai terjadi karena dia telah menanggung terlalu banyak kesulitan dan rasa sakit di alam neter. Qin Lai tidak menjelaskan dan bertanya dengan jujur, Instruktur Feng, apa pendapatmu tentang kakak senior Tang? Ying Xingran sudah mati, dan kamu juga membunuh Liang Shaoyang. Hati Ahai tidak dengan sekte persenjataan dan dia akan pergi cepat atau lambat. Para tetua lainnya tidak memiliki bakat yang cukup dalam menempa atau kemampuan untuk memancing respons dari pilar pola roh. Akibatnya, Tang Siki menjadi satu-satunya pilihan. Feng Rong memelototinya. Kamu sudah merencanakannya seperti ini. Apa yang kamu minta dariku? 3 pendeta besar pasti akan mengundang Tang Siki kembali untuk menggantikan Ying Xingran sebagai master sekte setelah kejadian ini. Dengan pemahaman saya tentang Lang Xie, saya yakin dia juga akan mendukung Tang Siki. Masalah ini pada dasarnya diatur dalam batu. Qin Lai menyeringai, mengangguk, dan berkata, itu bagus. Lang Xie lah yang membuatku menemukanmu. Ekspresi Feng Rong menjadi serius. Berbicara, saya mendengarkan. Qin Lai menyipitkan matanya. Kamu harus tahu bahwa Sekte Persatuan Joyful tanpa pikiran yang terhormat belum mati. Apa yang tidak Anda ketahui adalah bahwa para ahli dari Joyful Union Sect akan segera datang ke tempat ini. Feng Rong melihat sekte di belakangnya dan berkata dengan cemas, sekte persenjataan, dengan banyak pembuatnya, sangat menggoda untuk sekte persatuan yang menyenangkan. Saya dapat melihat bahwa mereka berharap sekte persenjataan akan berkembang menjadi faksi yang berada di bawah mereka dan bahwa para pembuat sekte persenjataan akan menempa semua jenis artefak roh untuk mereka. Mereka ingin memelihara sekte persenjataan untuk bersaing dengan aliansi surga yang mendalam dan 8 kuil ekstrim di benua Scarlet Tide. Qin Lai tersenyum tipis. Sekte yang terdiri dari pengrajin secara alami adalah sepotong daging yang menggoda. Semua kekuatan ingin memilikinya untuk meningkatkan kekuatan sekte mereka sendiri. Aku bisa mengerti itu. Alasan mengapa aliansi surga yang mendalam dan 8 kuil ekstrim bertindak melawan sekte persenjataan berulang kali adalah untuk memaksa sekte persenjataan untuk tunduk kepada mereka. Mereka tidak punya pilihan selain melenyapkan sekte persenjataan setelah sekte persenjataan terus-menerus menolak mereka. Lang Xie telah menembus alam pemenuhan dan tombak darah telah berkembang baru-baru ini. Namun, dibandingkan dengan Profound Heaven Alliance dan Eight Extreme Temple, Blood Spear masih terlalu lemah. Feng Rong menatapnya dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, Lang Xie berharap untuk membeli bom mendalam Terminator yang Anda miliki untuk meningkatkan kekuatan ofensif tombak darah. Ambisi besar. Mata Qin Lai cerah saat dia mengusap dagunya. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, apa yang bisa diberikan Lang Xie kepadaku? Blood Spear telah membersihkan rawa beracun untuk mencari tempat yang lebih tepat untuk budidaya baru-baru ini. Feng Rong tertawa ringan. Kami cukup beruntung dan menemukan tempat yang kaya akan energi roh. Tempat itu benar-benar tidak buruk. Itu juga tersembunyi dengan baik.
Lang Xie berkata bahwa dia bersedia memisahkan bagian untuk digunakan sebagai tempat istirahat untuk keluarga Ling. Juga, tombak darah dapat menjamin keamanan keluarga Ling. Mata Qinlai berbinar. Masalah terbesar yang dia miliki saat ini adalah melindungi keluarga Ling. Pada saat ini, dia dan sekte persenjataan dapat dikatakan telah benar-benar memutuskan hubungan mereka. Dia secara alami tidak bisa membiarkan keluarga Ling berkultivasi di sekte persenjataan. Karena identitas mereka adalah ras lain, Qinlai harus bernegosiasi dengan Song Yu dari aliansi surga yang mendalam. Dia tidak bisa menentukan sikap Song Yu tentang ras asing, jadi dia tidak bisa membawa keluarga Ling ke aliansi surga yang mendalam. Akibatnya, melindungi keluarga Ling menjadi masalah. Lang Xie pasti menyadari hal ini, jadi dia mengatur agar Feng Rong datang. Dia berharap untuk menghindari kepemimpinan sekte persenjataan dan menggunakan tombak darah untuk mencapai kesepakatan pribadi dengannya. Apakah tempat itu benar-benar bagus? Qinlai bertanya. Feng Rong mengangguk. Itu kaya akan energi roh dan dikelilingi oleh racun beracun. Orang normal tidak akan bisa masuk. Juga, Ahai adalah satu-satunya orang dari sekte persenjataan dalam dan luar yang mengetahui lokasinya. Ying Xingran, 3 pendeta agung, dan para tetua sekte dalam dan luar tidak tahu tempat seperti itu ada. Saya bertanya-tanya mengapa saya tidak melihat penatua Mo Hai kali ini. Qinlai menyadari. Mo Hai bukan hanya pembuat yang paling terampil di sekte persenjataan saat ini. Dia juga memiliki keterampilan hebat dalam racun dan benda-benda beracun. Menggunakan ikatan pribadi mereka, Feng Rong pasti meminta Mo Hai To membantu tombak darah dan membersihkan daerah itu. Saya ingin melihatnya sendiri, kata Qinlai. Tidak masalah, tapi kamu harus meninggalkan Song Tingyu dari Profound Heaven Alliance, kata Feng Rong. Baik, nak, aku perlu bicara denganmu. Aku ingin kau membawaku kembali ke dunia es. Sueli dan ular piton guntur sama-sama mengirimkan pikiran kepadanya saat ini. Keduanya tampak sangat mendesak. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Anda dapat terus menunggu sampai saya menyelesaikan ini. Qinlai mendengus dingin di dalam dan dengan tidak sabar menyuruh mereka untuk tenang. Kemudian dia pindah ke sebelah Ling Yuxi, Ling Xuanxuan, Ling Feng, dan yang lainnya. Dia berkata, kamu harus mengikutinya. Aku akan menyusul nanti. Dia menunjuk Feng Rong yang memimpin. Baik, Ling Yuxi tidak mengatakan sepatah kata pun keraguan. Setelah perintah kepada klannya, dia menyuruh keluarga Ling mengikuti Feng Rong untuk maju ke rawa beracun. Kamu bersikap licik. Apa yang kamu diskusikan dengan wanita itu? Song Tingyu berjalan keluar dari balik pohon besar dan menatapnya. Dia berkata, aku hampir ketakutan setengah mati olehmu sekarang. Hehe. Qinlai menyeringai dan tertawa kecil. Kemudian dia memerintahkan, kamu pergi ke tempat di mana kita dulu mesra. Aku akan menemukanmu dalam beberapa hari. Intim ekspresi terkejut muncul di wajah cantik Song Tingyu. Matanya sedikit bingung. Kapan aku pernah intim denganmu? Wanita yang sangat kejam. Qinlai berteriak dan kemudian menatapnya dengan emosi yang dalam. Dia berkata, ketika Mo He bersembunyi di bayang-bayang, di daerah yang dikelilingi oleh pohon Thunderblitz, kamu dan aku bersama dan penuh cinta, Yuer, apakah kamu melupakan semua ini? Yuer tubuh Song Tingyu membeku dan dia tiba-tiba mengerti. Ketika Mo He telah diperintahkan untuk membunuh Qinlai, Song Tingyu menemukan Qinlai untuk bertindak setelah dia berbohong tentang Qinlai sebagai tunangannya. Keduanya telah bersama dan menyayangi, untuk sementara waktu, tetapi baik dia dan Qinlai mengerti bahwa itu adalah tindakan untuk menipu Mo He. Sekarang Qinlai mengangkat masalah itu lagi. Setelah beberapa saat hening, Song Tingyu mulai terkikik. Dia memelototi Qinlai dan berteriak, dasar orang menyebalkan. Anda akhirnya tumbuh dewasa. Anda berani melamar saya. Di masa lalu, ketika dia dan Qinlai bersama, dia selalu menggoda Qinlai. Dia telah menyiksanya dengan berbagai cara dan selalu berinisiatif. Qinlai selalu dipaksa untuk menanggungnya. Dia jarang membalas dan tidak pernah menggodanya kembali. Pada saat ini, ketika dia menyadari bahwa Qinlai sedang menggodanya, dia tidak marah dan malah merasakan sesuatu yang baru. Dia berpikir bahwa perasaan ini sangat menarik. Aku harus pergi ke suatu tempat bersama Feng Rong. Feng Rong tidak ingin kamu tahu di mana, jadi kamu harus permisi. Senyumnya memudar, Qinlai menyatakan alasannya. Dia tidak menunggu Song Tingyu mengungkapkan perasaannya dan berkata, 3 hari. Anda harus menunggu saya di sana selama 3 hari. 3 hari kemudian, aku akan datang mencarimu. Ketika dia selesai, Qinlai berjalan ke arah Feng Rong dan keluarga Ling pergi tanpa menunggu Song Tingyu menjawab. Dia tampak yakin bahwa Song Tingyu akan melakukan apa yang dia katakan. Song Tingyu menatap punggungnya dengan ekspresi terkejut.
Kebingungan yang ekstrim bisa dilihat di matanya. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan bergumam, aneh, orang ini telah banyak berubah. Dia tidak hanya lebih tegas. Matanya intens dan mereka membawa seutas panas. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Qin Lai berbeda dari sebelumnya. Di alam neter, dialah yang mengatur banyak hal. Qin Lai jarang mengungkapkan pendapat dan hanya akan mengikutinya. Dia tidak suka mengendalikan situasi. Namun perasaan yang diberikan Qin Lai padanya sekarang adalah bahwa dia ingin memegang kendali pada saat itu. Dia memiliki kekerasan padanya, seolah-olah dia ingin menjadi penguasa segalanya. Dia hanya merasakan sikap yang mendominasi dan egois dari beberapa orang ayahnya, kepala keluarga Xie, Xie Yaoyang, dan penguasa suci 8 kuil ekstrim. Ini adalah perbedaan terbesar antara Qin Lai masa lalu dan Qin Lai sekarang. Ada juga satu hal lagi. Di masa lalu, Qin Lai menatapnya dengan tatapan alami dan damai. Sekarang, tatapan Qin Lai menyembunyikan seberkas cahaya yang menyala. Cahaya itu adalah sifat posesif seorang laki-laki. Song Tingyu tiba-tiba merasa sedikit panik. Menurut pendapatnya, Qin Lai adalah anak yang polos di masa lalu. Dia memiliki pikiran satu jalur dan hanya memegang Ling Yuxi di dalam hatinya. Menghadapi godaan sesekali Song Tingyu, dia akan mengendalikan dirinya dengan ketat dan jarang berlebihan. Namun tatapan Qin Lai saat ini membuatnya merasa bahwa Qin Lai telah berubah dari seorang pemuda lugu menjadi pria sejati, pria yang memiliki nafsu naluriah akan kecantikan. Kesimpulannya, Qin Lai di masa lalu membuatnya merasa aman, tetapi Qin Lai yang sekarang terasa sedikit berbahaya baginya. Apa yang terjadi dengan orang ini? Bahkan tidak ada proses, dia hanya berubah entah dari mana. Ini terlalu tiba-tiba. Song Tingyu menatap ke arah kepergian Qin Lai dengan ekspresi penuh perhatian di matanya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan nada rendah, Qin Lai saat ini tidak mudah dikendalikan. Aku tidak boleh kehilangan kendali. Di kedalaman rawa beracun, di tengah racun, racun beraneka warna, ada kolam kecil beraneka warna dengan air berbagai warna. Racun beracun tebal dari segala macam warna mengalir seperti lapisan sutra yang menutupi langit. Di luar, racun yang lebih beracun membentuk penghalang alami yang mencegah mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk masuk. Di dalam, di antara kolam kecil, di tanah yang lembab, ada beberapa lusin menara batu kapur yang dikelilingi oleh energi roh yang melimpah. Di depan menara-menara kecil itu, kolam-kolam kecil telah digali. Air darah menggelegak dari mereka dan banyak praktisi bela diri tombak darah berkultivasi di dalamnya. Penatua Agung Mohai sedang membuat cairan obat di puncak menara batu. Ketika dia melihat Feng Rong tiba dengan Qin Lai, ekspresinya sangat terkejut. Dia berkata, Qin Lai, kamu masih hidup. Aku hidup dengan cukup baik. Qin Lai mengangkat kepalanya untuk melihat Mo Hai yang berada di atas menara dan menyeringai, tapi barusan, aku membunuh Ying Xingran. Mo Hai terkejut. Sekte-sekte Master Ying, dia tidak bisa membantu tetapi melihat Feng Rong. Feng Rong meringis dan mengangguk. Qin Lai membunuhnya. Ekspresi Mo Hai berubah dan dia berteriak, apa yang terjadi? Aku akan menjelaskannya nanti. Feng Rong tidak keberatan dengan keterkejutannya dan membawa Qin Lai berkeliling. Kemudian dia berkata, ini adalah bagian terdalam dari rawa beracun. Lingkungan diselimuti racun beracun. Tidak hanya itu, tetapi racun beracun mengandung racun yang kuat. Bahkan mereka yang berada di alam pemenuhan, tidak sepenuhnya kebal. Dengan racun beracun yang hadir, bahkan jika aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim ingin memusnahkan tombak darah, itu tidak akan sesederhana itu. Juga, ahai baru-baru ini mencoba meningkatkan kekuatan racun beracun. Qin Lai terkejut di dalam. Untuk masuk dan meninggalkan area ini, seseorang perlu memiliki obat yang dapat mengusir racun beracun. Kolam kecil di sini semuanya sangat beracun. Kami baru-baru ini berpikir untuk menghubungkan air di kolam dan membentuk garis pertahanan baru. Feng Rong tertawa kecil dan kemudian berkata, bukankah itu menakjubkan? Energi roh alam di sini sangat kental sehingga hampir tidak bisa dipercaya. Itu bahkan lebih terkonsentrasi daripada flame volcano. Seperti yang diharapkan, ini adalah tempat yang sangat bagus, puji Qin Lai. Apakah Anda tidak berencana memberitahu 3 pendeta sekte persenjataan tentang tempat ini? Bagaimana menurutmu? Feng Rong berkata dengan senyum licik. Qin Lai mengangguk dan, setelah berpikir sejenak, berkata, baiklah, saya akan meminta keluarga Ling pindah ke sini. Setelah jangka waktu tertentu, saya akan membantu Blood Spear menempa sejumlah bom mendalam Terminator. Di mata Lang Xie dan aku, kamu adalah setengah anggota tombak darah karena kamu juga mengolah seni roh darah, kan? Feng Rong menatapnya dengan mata cerah. Qin Lai menyeringai dan tidak setuju. Kamu harus ikut denganku untuk mendapatkan keluarga Ling.
2 jam kemudian, di bawah kepemimpinan Qin Lai dan Feng Rong, Ling Yuxi, Ling Xuanxuan, Ling Feng, dan seluruh keluarga Ling berhasil memasuki area ini menggunakan obat penolak racun beracun yang dibuat Mo Hai. Setelah Qin Lai menjelaskan situasinya, anggota keluarga Ling senang dengan tanah kultivasi tersembunyi yang dipenuhi dengan energi roh. Pada saat ini, mereka sudah tahu bahwa identitas mereka istimewa. Mereka juga tahu bahwa mereka mungkin bisa menjadi ras jahat di mata orang lain. Karena itu, mereka harus bersembunyi, mendapatkan pemahaman tentang diri mereka sendiri, dan mempertimbangkan masa depan mereka. Tempat ini jelas merupakan tempat yang sangat baik bagi mereka untuk bersembunyi. Setelah beberapa saat berdiskusi dengan keluarga Ling untuk meredakan kekhawatiran mereka, Qin Lai pergi. Berjalan keluar, dia tidak terburu-buru untuk bertemu dengan Song Tingyu. Dia menemukan tempat persembunyian dan kemudian duduk. Datang satu persatu. Dia berkonsentrasi dan secara aktif terhubung ke Sueli. Dia memberitahu Sueli bahwa dia punya waktu luang sekarang. Seperti bayangan berdarah, Sueli perlahan terbang di antara alisnya dan terbentuk di depan matanya. Dengan bentuk yang tidak jelas, Sueli melayang di udara seperti hantu berdarah. Dia menatap Qin Lai dalam-dalam dan bertanya, "Wah, siapa kamu?" "Aku tidak tahu." Qin Lai menyeringai dengan ekspresi santai. "Saya juga ingin tahu siapa saya, dan saya percaya akan ada hari di mana saya bisa mengetahuinya. Di masa lalu, ada fluktuasi aneh yang datang dari orb. Itu adalah jiwamu yang lain. Aku bisa dengan jelas merasakan aura milikmu." Sueli tampak sangat terkejut. Jiwa itu sangat unik. Kenangan milik jiwa itu telah diekstraksi. Bahkan aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jiwa yang ingatannya diekstraksi. Qin Lai bergetar dan kemudian berkata dengan serius, "Apa lagi yang kamu lihat? Biarkan saya menggunakan contoh. Jika Anda memikirkan jiwa, sebagai tubuh, emosi dan keinginan jiwa dapat dianggap sebagai otot, pembuluh darah, dan daging tubuh. Kekuatan pikiran dapat dianggap sebagai energi roh, dan ingatan adalah tulangnya kerangka jiwa." Ekspresi Sueli tegas saat dia berteriak, mengambil ingatan dari jiwa sama dengan mengeluarkan tulang dari tubuh. Hanya seseorang yang memiliki kekuatan besar yang bisa melakukan hal seperti ini. Bahkan aku tidak bisa melakukan ini. Mata Qin Lai berkilauan seperti bintang. Melanjutkan. Seseorang mengambil ingatanmu sehingga kamu tidak akan mengingat masa lalu, tetapi membiarkan jiwamu mempertahankan sudut pandangmu. Preferensi dan kebiasaan benar-benar dipertahankan, untuk kepribadian Anda. Sueli menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Ini mencengangkan. Ketika jiwamu, yang kehilangan ingatannya, melewati orb penekan jiwa, aku bisa merasakan bahwa kamu dan kamu yang aku kenal benar-benar berbeda." Qin Lai terdiam. Sepertinya aku tidak salah. Nada suara Sueli sangat serius. "Nak, ada ruang di dalam bola ini yang telah dibuka. Di dalam, ada beberapa diagram roh. Sudahkah Anda menuliskannya dan mempelajarinya?" "Iya," Qin Lai berkata dengan serius. Kepala seperti hantu Sueli mengangguk ringan. Dia berkata, "Diagram roh itu mungkin digunakan untuk membersihkan jiwamu. Mereka mencegah Anda menjadi gila, memungkinkan Anda untuk menenangkan pikiran dan menyesuaikan diri Anda. Seseorang berharap, melalui diagram roh, Anda akan dapat memadamkan kedengkian, kebrutalan, dan kegilaan Anda bahwa Anda akan dapat berjalan di jalan yang benar." Melanjutkan, Qin Lai mendengus. "Ceritakan semua yang bisa kamu lihat. Saya membutuhkan seorang pengamat untuk menunjukkan kepada saya apa yang tidak dapat saya lihat. Seseorang tidak ingin kamu mengingat apapun sebelum kamu berumur 10 tahun. Mereka tidak ingin kamu sebelum kamu berumur 10 tahun ada di dunia ini." Sueli menatapnya dan berkata, "Saya pikir mereka melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri." Qin Lai mengerutkan alisnya sambil berpikir. "Namun, kamu dari sebelum kamu berusia 10 tahun tetaplah kamu. Mereka juga berharap jiwamu akan tetap utuh, jadi mereka menjaga jiwa tetap utuh setelah mengekstraksi ingatan. Mereka juga memiliki bagian jiwamu yang perlahan-lahan bergabung ke dalam tubuhmu dan berinteraksi dengan kepribadian lembutmu saat ini untuk menyebabkan perubahan pada kepribadianmu yang awalnya gila. Jadi kamu akan bisa menjadi kuat tetapi tidak irasional dan berjalan ke jalan yang tidak bisa kembali." Sueli menghela nafas. Orang itu benar-benar memikirkan hal ini. "Saya pikir, selain orang tua Anda, tidak ada yang akan memperlakukan Anda seperti itu." Beralih topik, Sueli berkata, "Seseorang yang ahli dalam misteri jiwa, tahu banyak tentang kepribadian, ingatan, dan pikiran, dan mampu mencapai tujuan seperti itu akan menjadi seseorang yang luar biasa kuat." Orang tua, suasana hati Qin Lai sedikit rendah. Kepalanya tertunduk dan dia menghela nafas tanpa suara. Setelah waktu yang sangat lama, pikiran Qin Lai berantakan.
Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Sueli dan berkata, apa yang membuatmu terburu-buru untuk berbicara denganku? Nak, latar belakang dan identitasmu mungkin tidak sederhana. Saya merasa, bahwa Anda mungkin benar-benar dapat membantu saya di masa depan. Sueli tampaknya telah memikirkan ini sebelumnya dan berkata dengan lugas, tubuhku yang sebenarnya akan segera melakukan sesuatu yang besar. Aku punya firasat buruk. Saya merasa bahwa tubuh saya yang sebenarnya mungkin terbunuh tetapi ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Alis Qinlai berkerut saat dia tersenyum dingin. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Memberimu tubuh ini? Tentu saja tidak. Sueli menggelengkan kepalanya tanpa daya. Piton guntur itu ada di dalam tubuhmu, hampir mustahil bagi jiwaku untuk memilikimu. Juga, kultivasi utama Anda adalah kekuatan guntur dan kilat. Bahkan jika ular piton itu tidak ada, akan semakin sulit bagiku untuk memilikimu. Saya juga bisa melihat, bahwa jiwa Anda ada untuk mendominasi semua jiwa lainnya. Aku sudah lama menyerah untuk memilikimu. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Qinlai bertanya. Aku membutuhkan kekuatan tombak darah. Tombak darah ini adalah satu-satunya cabang yang ada dari Sekte Iblis Darahku. Aku butuh bantuanmu untuk mengembangkan tombak darah karena aku akan membutuhkan bantuan mereka. Mata Sueli berkilauan dengan cahaya berdarah. Lang Xie sibuk mengembangkan tombak darah. Apa yang bisa saya bantu? Qinlai bertanya. Pertama, aku membutuhkanmu untuk membantuku mengatur formasi transportasi di tempat itu, formasi transportasi yang terhubung ke tanah darah pamungkas. Kata Sueli. Saya tidak tahu bagaimana, kata Qinlai tegas. Saya akan mengajarkan Anda, Sueli berteriak. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Qinlai menyipitkan matanya dengan senyum dingin. Selama kamu bersedia membantuku, aku bersedia memperlakukanmu sebagai tuan sampai hari kamu lebih kuat dariku. Ketika Anda tidak membutuhkan saya, perjanjian akan berakhir secara otomatis. Tentu saja, jika Anda mati sebelum waktunya, maka perjanjian itu juga akan berakhir. Ekspresi Sueli tegas. Oh, perlakukan aku sebagai tuan. Qinlai tertawa riang. Kenapa kamu baru memikirkan ini sekarang? Mengapa Anda tidak memutuskan itu di masa lalu? Kamu sebelumnya tidak sepadan. Sueli mendengus dingin. Kamu tidak memiliki ambisi dan kepribadian yang lemah. Anda adalah seseorang yang didorong oleh orang lain, hanya pion nasib. Anda tidak akan bisa bertahan hidup di sungai masa depan. Aku akan memikirkannya, lalu menjawabmu. Qinlai terkekeh dan menunjuk di antara alisnya, memberi isyarat kepada Sueli untuk kembali ke dalam. Sueli tidak bisa melakukan apa-apa selain terbang kembali ke orb penekan jiwa, menunggu di tempat yang ditunjuk Qinlai. Dengan kilat sebagai sangkar, Qinlai menyegel Sueli ke dalam Soul Suppressing Orb sekali lagi, lalu mengeluarkan Eye of Frost. Dia mengaktifkannya dan langsung memasuki tanah di bawah pegunungan Arktik. Dia duduk di puncak gletser. Tersegel di dalam gletser di bawahnya adalah tubuh besar piton guntur. Keluar, gerutu Qinlai. Piton itu perlahan-lahan muncul dari lehernya dan melesat keluar dalam kilatan listrik. Piton mini terbentuk di depan matanya dan menatapnya. Tanah es itu sedingin es dan berangin seperti biasanya. Seekor ular piton raksasa berdiri tegak di dalam gletser di bawah Qinlai. Bahkan segel gletser tampaknya tidak mampu sepenuhnya menekan auranya yang buas dan menakutkan. Rasanya seolah-olah bisa menembus gletser kapan saja dan langsung menyerbu untuk menghancurkan dunia. Melihat ke samping, banyak gletser berdiri tegak seperti pedang raksasa. Setiap gletser ini memiliki binatang purba yang membeku di dalamnya. Qinlai merasa sangat kecil saat menghadapi binatang purba ini. Bahkan jika mereka disegel, dia tidak bisa tidak memperlakukan masalah ini dengan serius. Kami berharap Anda membantu kami melarikan diri dari tempat ini. Piton guntur itu seperti sambaran petir yang tidak bergerak tergantung tepat di depan matanya. Itu berkomunikasi dengannya melalui riak energi jiwa. Kami telah disegel oleh Kaisar Es terlalu lama. Baik dalam tubuh atau jiwa, kami semua dibekukan oleh hawa dingin yang ekstrim. Tidak ada cara bagi kita untuk menembus segel kita sendiri. Anda adalah harapan kami. Setelah Anda memahami konsep Es Kaisar Es, Anda dapat membantu kami melarikan diri. Kaisar Es. Ekspresi Qinlai acuh tak acuh saat dia bertanya terus terang, siapa dia? Kenapa dia menyegel kalian semua? Apa yang kamu lakukan? Di zaman kita, Kaisar Es adalah salah satu eksistensi terkuat di dunia. Kami disegel olehnya karena, tentu saja, kami berkonflik dengannya. Piton guntur mengatur kata-katanya dan menjelaskan, sulit untuk menjelaskan perselisihan kami dalam waktu singkat, dan itu, juga tidak ada hubungannya denganmu. Mencengkeram Eye of Frost di satu tangan, Qinlai melihat jauh di atas gletser dan bertanya, mengapa jiwamu bisa menyelinap keluar?
Saya dilahirkan dengan kekuatan untuk menggunakan guntur dan kilat. Saya menyerang segel es yang Kaisar Es tandai untuk saya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan berhasil mematahkan sudut kecilnya. Kemudian Anda tiba, dan aura guntur dan kilat di tubuh Anda secara kebetulan menyentuh saya, memungkinkan saya untuk menggunakan seni rahasia pada jiwa Anda untuk menyelinap keluar dari tubuh jasmani saya. Piton Guntur tidak menyembunyikan apapun dalam hal ini. Kamu harus tahu itu karena kamu mengolah kekuatan guntur dan kilat. Kekuatan semacam ini sangat efektif dalam memecahkan segel pada jiwa seseorang. Guntur dan kilat dapat melenyapkan jiwa dan menggetarkan pikiran dan kesadaran jiwa. Itu, bahkan dapat menghapus konsep dari waktu ke waktu. Saya hanya bisa menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk membuka segel jiwa saya setelah waktu yang sangat lama. Tidak bisakah kamu menembus segel sendiri sekarang setelah jiwamu melarikan diri? Qin Lai bertanya lagi. Letakkan kesadaran jiwamu ke dalam tubuhku di bawah kami dan perhatikan baik-baik, kata ular piton. Qin Lai ragu-ragu sejenak, menatap ular piton dengan hati-hati dan berkata, kamu tidak mencoba menipuku dan menjebak jiwaku untuk agendamu sendiri, kan? Qin Lai secara naluriah waspada terhadap makhluk-makhluk kuno yang telah hidup selama, entah berapa tahun. Dia khawatir ular sanca itu telah berbicara begitu banyak untuk memikat kesadaran jiwanya jauh ke dalam tubuhnya, menjebaknya, dan memaksanya melakukan sesuatu. Lalu aku akan masuk dan mencoba menggerakkan tubuhku dengan jiwaku. Perhatikan baik-baik, Piton tidak menyia-nyiakan kata-katanya saat jiwanya menyelinap langsung ke Gletser. Kemudian sepertinya memanggil kekuatannya. Tiba-tiba, cahaya kristal yang cemerlang bersinar dari Gletser di bawahnya. Itu sangat cerah. Ketika dia berkonsentrasi pada adegan ini, mata Qin Lai tiba-tiba menyala. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Terperangkap di dalam Gletser, tubuh ular piton raksasa itu tiba-tiba menjadi tak terlihat. Rantai tembus pandang menutupi setiap tulang dan otot tubuh ular sanca seperti jaring pengekang yang sangat rumit. Rantai tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan konsep embun beku yang menusuk tulang. Konsep menakutkan yang mereka pancarkan sangat aneh. Segel es yang menakutkan ini terbuat dari puluhan ribu rantai kristal es yang terbentuk dari konsep es. Itu telah memenjarakan tubuh fisik saya sampai hari ini. Piton itu keluar lagi. Saya tidak akan bisa memecahkan segel ini bahkan jika saya dalam kondisi prima. Hanya ada dua cara untuk menembus segel ini. Itu harus dihancurkan secara paksa oleh seseorang dengan pangkat yang sama dengan Kaisar Es, atau niat dinginnya dibatalkan oleh penerus Kaisar Es dengan konsep es sehingga akan memudar perlahan. Ular sanca itu memandangnya dan berkata, saya tidak yakin apakah ada lagi keberadaan yang menakutkan seperti Kaisar Es di era ini. Kalaupun ada, mereka mungkin tidak mau datang dan membebaskan kita. Oleh karena itu, saya hanya bisa menaruh harapan saya pada Anda, berharap suatu hari nanti Anda dapat cukup memahami konsep es untuk membuka segel. Kaisar Es. Qin Lai menatap Eye of Frost di tangannya dengan ekspresi yang dalam, mendengarkan kata-kata Piton sambil merasakan konsep es yang membekukan tulang di tanah ini. Keberadaan Kaisar Es yang kuat dan mengerikan seperti apa? Dia mampu membekukan semua binatang purba ini dengan konsep embun beku bahkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa kuat Kaisar Es ini? Apakah kamu tidak akan menghancurkan dunia ini jika aku membantumu melarikan diri? Qin Lai tertawa dingin. Kami telah dibekukan terlalu lama. Kekuatan kami telah habis tahun demi tahun. Bahkan jika segelnya dilepas, kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Piton itu terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Kami tidak akan menghancurkan dunia ini karena ini juga tanah air kami. Kami hanya ingin kembali ke tempat ras kami sekarang tinggal. Pegunungan Arktik ini hanyalah salah satu medan perang tempat kami bertarung di masa lalu. Itu bukan tanah kelahiran kami. Kami hanya ingin pulang. Saat ini saya tidak memiliki kemampuan untuk membantu Anda melarikan diri. Kita bisa duduk dan berdiskusi dengan benar begitu aku melakukannya. Qin Lai berhenti sejenak sebelum tertawa. Aku akan memberimu syaratku saat itu. Saya akan memastikan bahwa saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri sebelum bernegosiasi dengan Anda secara serius. Kita bisa menunggu. Ular Piton mengungkapkan pendapatnya sebelum berkata, saya bisa merasakan ambisi dalam pengejaran kekuasaan Anda. Saya tahu bahwa Anda memiliki kemampuan dan bakat. Kami telah menunggu selama bertahun-tahun, kami dapat terus melakukannya. Seperti yang Anda katakan, kami dapat bernegosiasi dengan serius setelah Anda memiliki kemampuan untuk membuka segel. Setelah jeda, ular piton itu berkata lagi, aku akan kembali ke tubuhku dan berhibernasi sebentar. Tubuh utamaku terlalu lemah dan aku tidak bisa berpisah terlalu lama. Saya dipanggil Mang Wang. Kami bukan binatang roh biasa. Kami adalah ras roh raksasa. Ras roh raksasa.
Qinlai menjadi kosong sesaat ketika dia melihat jiwa ular piton ini, yang menyebut dirinya, Mang Wang, menyelinap ke dalam gletser. Tatapannya berkilat tak menentu. Dia sepertinya pernah mendengar tentang ras roh raksasa ini di suatu tempat. Jauh di dalam lapisan ingatannya, ras roh raksasa tampaknya mewakili kekuatan yang kejam, kesombongan yang tak tertandingi, dan penghalang yang menghancurkan bumi. Mereka pasti ras yang sangat kuat di masa lalu, pikir Qinlai tanpa sadar. Dia duduk di atas gletser, dan setelah merenung sejenak, dia menutup matanya dan mulai menggunakan tempat ini untuk mengembangkan seni bekunya. Pertarungannya dengan Fan Le telah melepaskan melankolis di hatinya. Dia telah bertarung di mana-mana baru-baru ini, mengumpulkan cukup pengalaman untuk memasuki tahap tengah alam manifestasi dengan lancar. Dia membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah dengan benar. Karena itu, dia berulang kali mengubah seni rohnya di tanah beku ini. Dia menyalurkan seni frost, pemberantasan guntur surgawi, catatan magnetisme geosentris, dan seni roh darah. Dia memelihara tubuhnya dengan seni roh yang berbeda, memungkinkannya untuk terbiasa dengan energi bolak-balik dari atribut yang berbeda di dalamnya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, tubuh Qinlai dipenuhi guntur, memancarkan es putih, berdengung dengan kekuatan magnet, dan mencium bau darah yang kental. Bola es raksasa menyelimuti tubuhnya. Guntur dan kilat menggeliat seperti ular dan naga di dalam bola es. Di luar bola es, kabut darah yang samar perlahan tumbuh semakin tebal, saat lapisan cahaya coklat kuning tebal melilitnya dengan erat. Ini adalah kekuatan bumi. Perpaduan seni roh. Qinlai tenggelam dalam keadaan ajaib ini saat ia terus berganti seni roh, mencoba untuk menggabungkan aliran energi yang berbeda di tubuhnya menjadi satu. Perpaduan seni roh. Qinlai tiba-tiba bergidik. Dia merasakan formula yang tidak jelas dan misterius muncul dari orb penekan jiwa. Saat seni roh, yang sudah dia kenal sejak awal, memasuki pikirannya, itu segera menjadi berakar dalam dan terukir dalam ingatannya. Formula yang disebut Spirit Arts Fusion ini seharusnya sangat kompleks, tapi untuk beberapa alasan dia bisa memahaminya sepenuhnya. Spirit Arts Fusion tidak memiliki kekuatan sama sekali. Itu hanya memiliki satu kegunaan untuk menggabungkan semua seni roh menjadi satu. Penggabungan seni roh adalah penggabungan berbagai jenis energi. Menurut penjelasan Spirit Arts Fusion, setiap energi di dunia pada dasarnya sama. Tidak peduli berapa banyak satu jenis energi berbenturan dengan yang lain, mereka akan selalu dapat menyatu satu sama lain pada akhirnya. Dengan pengetahuan Qinlai tentang Spirit Arts Fusion, itu berarti bahwa logam, kayu, air, api, tanah, guntur, embun beku, angin, dan jenis energi lainnya dapat bergabung menjadi satu. Bahkan energi roh dunia, energi iblis bawah, dan energi yang berbeda dari subdunia lain sebenarnya dapat digabungkan secara paksa menjadi satu juga. Ketika saya bertarung melawan Fan Le, saya secara alami menggabungkan energi roh darah, pemberantasan guntur surgawi, seni beku, dan kekuatan bumi menjadi satu. Pada saat itu sepertinya hampir seperti insting. Qinlai berpikir dengan hati-hati, dan ketika dia menggabungkan pemahaman itu dengan formula yang muncul dari orb penekan jiwa, dia tiba-tiba menyadari. Dia mungkin akrab dengan seni roh magis ini sejak awal. Setelah mengetahui hal ini, Qinlai menyadari bahwa dia sendiri mengandung terlalu banyak rahasia. Rahasia-rahasia ini secara bertahap terungkap saat wilayahnya semakin kuat. Qinlai menjadi tenang dan mulai berkultivasi di tanah beku ini. Waktu berlalu. 7 hari berlalu sebelum dia akhirnya menstabilkan wilayahnya sedikit. Dia menyadari bahwa dia sudah lama melewatkan hari yang telah dia dan Song Tingyu sepakati. Aku harus pergi sekarang. Jadi dia meninggalkan tanah es. Beberapa saat kemudian, dia tiba di pohon Thunderblitz dan melihat Song Tingyu duduk dengan bangga di atas Flowing Cloud Rainbow Butterfly. Dia menatapnya dengan dingin. Bukankah kita sepakat tentang 3 hari? Mengapa menjadi 8? Ada kecelakaan kecil. Dia menjelaskan dengan santai sebelum melompat ke kupu-kupu pelangi dan berkata, berapa lama sampai kita mencapai kota surga yang mendalam? Kupu-kupu pelangi awan mengalir adalah salah satu binatang udara tercepat di benua pasang surut. Ini akan memakan waktu lebih dari setengah hari untuk mencapai Profound Heaven City dari sini. Song Tingyu memutar matanya ke arahnya sebelum menghela nafas pelan, sudahkah kamu berpikir tentang bagaimana membujuk ayahku? Saya mengalami sakit kepala selama beberapa hari terakhir karena ini. Menurut pemahaman saya tentang dia, saya khawatir dia mungkin tidak dapat mentolerir keluarga Ling. Keluarga Ling bukan hanya dari ras lain, tetapi ras jahat dari alam neter. Santai, saya bisa membuatnya melihat alasan, kata Qinlai dengan percaya diri. Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Song Tingyu terkejut. Qinlai terkekeh dan tidak menjelaskan.
Kota paling makmur di benua Scarlet Tide adalah Profound Heaven City. Pada saat ini, di dalam aula besar surga yang mendalam dari kota surga yang mendalam, 3 pria tangguh duduk di 3 sudut masing-masing yang tampaknya menunggu sesuatu. Mereka adalah patriark keluarga Song, Song Yu, patriark keluarga Xie, Xie Yaoyang, dan patriark keluarga Ni, Ni Yun. Juga berdiri di dalam aula besar adalah Xie Jingxuan, mengenakan pakaian putih, dan putra Ni Yun, Ni Yuan. Jingxuan, kamu pernah berhubungan dengan Qin Lai sebelumnya. Apa pendapatmu tentang orang ini? Song Yu bertanya padanya sambil duduk di kursi master dengan tatapan lembut. Berdiri di belakang Xie Yaoyang, Xie Jingxuan berpikir sejenak sebelum menjawab dengan tenang, sebagian besar waktu, kepribadian Qin Lai lembut, setia, berani, dan berani. Namun, pada saat-saat kritis dia akan terlihat sedikit gila. Dia sering membuang rasionalitas dan melakukan hal-hal bodoh. Ketika saya mengenalnya, dia masih magang Realm Refinement di toko Li. Qin Lai sejak saat itu sedikit pengecut dan mencela diri sendiri. Dia sangat menghargai uang. Paman Song, sudahkah kamu memanggil ayahku dan Paman Xie untuk melihat Qin Lai ini? Putra Ni Yun, Ni Yuan, jelas sedikit terkejut, kebajikan atau kemampuan apa yang dia miliki. Apakah layak untuk memiliki para patriark dari ketiga keluarga aliansi surga yang mendalam hanya untuk melihatnya? Saudara Song, saya juga percaya bahwa Qin Lai ini tidak layak untuk kita perhatikan. Ni Yun terlihat sangat arogan, namun nadanya tidak tergesa-gesa atau tidak sabar. Dia hanya anak nakal yang agak lebih beruntung. Alasan aku memanggil kalian berdua secara alami bukan hanya untuk Qin Lai. Song Yu tersenyum tenang dan berkata, apakah kamu tidak penasaran dengan fakta bahwa Ting Yu telah kembali dari Nether Realm hidup-hidup? Apakah kamu tidak ingin tahu tentang bagaimana dia melarikan diri dari alam Nether? Ni Yun dan Xie Yaoyang mengangguk segera setelah mendengar kata-katanya. Jelas bahwa mereka lebih menghargai masalah ini. Seven Fins Valley, ingin kita menghukum Qin Lai dengan keras. Xie Jingxuan telah kembali ke Profound Heaven Alliance dari Dark Asura Hall. Dia baru-baru ini mengelola sisi intelijen dari aliansi surga yang mendalam. Shen Meilan dari Dark Fin Valley, Gutong dari Fire Fin Valley, Jia Songlin dari Gold Fin Valley dan banyak ahli bawahan mereka dihancurkan oleh bom mendalam Terminator. Selanjutnya, klan keluarga Ling telah dibawa pergi oleh Qin Lai. Seven Fins Valley berharap agar aliansi surga yang mendalam turun tangan. Apa, orang itu telah membunuh 3 penguasa lembah lainnya dari Seven Fins Valley. Tubuh Ni Yuan tinggi dan penampilannya tampan. Sama seperti ayahnya, dia memiliki kesombongan yang mendarah daging saat dia mengejek dan berkata, orang ini terlalu kurang ajar. Salahnya bahwa rencana kita dengan 8 kuil ekstrim melawan sekte persenjataan gagal. Tidak hanya kami tidak mengalahkan sekte persenjataan, kami bahkan menderita kerugian yang menyedihkan. Ni Yun menyela, jalan bawah yang jahat juga terbuka karena dia. Bocah ini praktis wabah. Saudara Song, jika Anda benar-benar menghargai bom mendalam Terminator, kami dapat menangkapnya segera setelah dia tiba dan dengan paksa merebut ingatannya dengan kristal fragmen memori. Kita bisa mencari dan mendapatkan semua yang ada di pikirannya. Dia bisa menekan lorong bawah yang jahat sekali lagi. Hanya dia yang bisa menggerakkan 12 pilar pola roh. Xie Jingxuan menyela. Dia masih memiliki beberapa kegunaan. Xie Yaoyang juga berkata, saudara Ni, Qin Lai ini, adalah anggota dari aliansi surga yang mendalam sekarang. Song Yu tersenyum dan menatap Ni Yun. Lalu dia menatap Xie Yaoyang. Dia baru-baru ini membunuh Ying Xingran dengan tangannya sendiri dan secara resmi berpisah dari sekte persenjataan. Sekarang dia telah dibujuk oleh Ting Yu dan akan menjadi delegasi asing keluarga Song. Saat dia mengatakan ini, Ni Yun, Ni Yuan, Xie Yaoyang, dan Xie Jingxuan semuanya memasang ekspresi aneh. Dia membunuh Ying Xingran sendiri. Setelah beberapa saat, Ni Yun tidak bisa tidak bertanya. Song Yu tersenyum dan mengangguk, dia bahkan membunuh Fan Le dari Joyful Union Sekte dan menyakiti Reveret Touhless sebelum pergi. Dihormati tanpa pemikiran. Tanpa memikirkan tahap tengah dari Realm pemenuhan. Wajah cantik Xie Jingxuan juga dipenuhi dengan kejutan. Dengan ranah dan kultivasi Touhless, bagaimana dia bisa terluka oleh Qin Lai? Bukankah senior itu, Sue Li, sudah pergi? Menurut berita Ting Yu, jiwa binatang purba tersembunyi di dalam tubuh Qin Lai. Dia memanggil jiwa dan menyakiti Touhless. Song Yu berkata dengan santai. Lebih dari setengah tahun yang lalu, dia membela sekte persenjataan dengan nyawanya dan memaksa kami sampai kehabisan akal. Sekarang, setelah dia kembali dari alam Nether, dia benar-benar membunuh Ying Xingran secara pribadi. Anak ini misterius. Dia sebenarnya sedikit misterius sekarang. Ekspresi Ni Yun aneh.
Dia memuji Qinlai dan berkata, tetap saja, Ting Yu tetap mengesankan seperti biasanya. Dia benar-benar berhasil membawa orang seperti itu ke dalam keluarga Song. Sepertinya Brother Song akan mendapatkan jenderal hebat lainnya. Song Yu tertawa sekali dengan ekspresi senang. Dia juga tampaknya agak bangga dengan kemampuan Song Ting Yu. Bahkan aku tertarik untuk melihat orang ini sekarang. Kejutan juga muncul di mata Xie Yaoyang. Setelah mengatakan ini, dia berbalik untuk menatap mata Xie Jingxuan dengan sedikit ketidaksenangan. Dia sepertinya menyalahkannya karena tidak memiliki pandangan ke depan untuk menarik Qinlai ke dalam keluarga Xie ketika dia berada di Paviliun Nebula, menyebabkan orang seperti itu diambil oleh keluarga Song begitu saja. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata jernih Xie Jingxuan, tetapi dia tidak mencoba membela diri. Sungguh kota yang besar. Qinlai sedang berbaring di atas Flowing Cloud Rainbow Butterfly dan memandangi menara batu yang tinggi, deretan bangunan yang tak berujung, dan suasana kota yang mengesankan. Dia tidak bisa tidak mengaguminya. Di masa depan, kamu akan menjadi bagian dari kota ini. Song Ting Yu tersenyum indah saat matanya berbinar gembira. Oh, benar, mengapa kamu tiba-tiba setuju untuk menjadi delegasi asing keluarga Song? Saya harus menemukan kekuatan untuk diandalkan setelah benar-benar menyinggung Joyful Union Sect. Selanjutnya, saya telah memutuskan hubungan dengan sekte persenjataan dan tidak lagi memiliki rumah untuk kembali. Aku hanya bisa mengandalkan Ting Yu untuk membantuku. Ekspresi Qinlai alami, tapi matanya bersinar dengan cahaya ambisi. Mata indah Song Ting Yu menatapnya dalam-dalam sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ketika Anda berada di kota Ling, tidak lama kemudian terjadi kekacauan. Kemudian, Anda tiba di Paviliun Nebula, dan kemudian perubahan besar terjadi di sana dan Anda membalikkan seluruh tempat. Hingga hari ini, mereka masih belum pulih dari kerusakan. Setelah Anda menyembunyikan identitas Anda pergi ke sekte persenjataan. Tak lama setelah itu, sekte persenjataan bertemu dengan ancaman kehancuran dan Anda membuka lorong bawah yang jahat. Sekte persenjataan juga dipaksa untuk bermigrasi ke rawa beracun. Hari ini saya membawa Anda ke kota surga yang mendalam, dan saya bertanya-tanya mengapa saya terus mendapat firasat buruk. Apa yang kamu coba katakan? Qinlai menjadi malu. Kamu benar-benar kutukan. Song Ting Yu berkata melalui hidungnya. Qinlai menggosok hidungnya, mengeluarkan beberapa tawa kering sebelum menyeringai, dan berkata, terima kasih atas berkahmu. Saya akan memastikan untuk bekerja keras dan membalikkan kota surga yang mendalam Anda juga. Nona Song telah kembali. Itu benar-benar Nona Song. Jadi Nona Song masih hidup. Di dalam Profound Heaven City, banyak praktisi bela diri Profound Heaven Alliance melihat ke langit dan melihat Flowing Cloud Rainbow Butterfly. Mereka semua bersorak karena ini. Mereka terlihat sangat bersemangat dan bahagia. Mereka tampaknya memuja Song Ting Yu dari lubuk hati mereka. Reputasimu sepertinya cukup bagus, ya. Qinlai berkata dengan terkejut. Tentu saja, Song Ting Yu tersenyum bangga dan berkata, dibandingkan dengan Ni Yuan dan Xie Jingxuan, reputasiku jelas satu tingkat di atas mereka. Saya adalah harapan sejati untuk masa depan di mata praktisi bela diri aliansi surga yang mendalam. Ting Yu, untuk apa kamu bermain-main? Suara Song Yu datang dari aula besar surga yang mendalam di bawah. Paman Xie dan Paman Ni Anda telah menunggu beberapa waktu sekarang. Yang akan datang, kupu-kupu pelangi awan mengalir mendarat di alun-alun di depan aula besar surga yang mendalam. Di bawah tatapan terkejut dari banyak penjaga aliansi surga yang mendalam, Song Ting Yu dan Qinlai turun dan berjalan ke aula besar bersama-sama, bahu-membahu. Siapa anak ini? Apakah dia benar-benar kembali ke Flowing Cloud Rainbow Butterfly milik Miss? Sepertinya saya tidak ingat Nona membawa pulang siapapun dengan Rainbow Butterfly-nya sebelumnya. Bagaimana dengan kalian? Tidak, para praktisi bela diri yang telah datang ke Profound Heaven Alliance di masa lalu semuanya datang dengan sendirinya. Saat Nona menemani satu atau dua orang, mereka juga tidak bisa duduk di atas kupu-kupu pelangi. Orang ini, sepertinya cukup akrab dengan Nona, bukan? Dia disebut Qinlai, Master Sekte baru Sekte Persenjataan. Dia adalah orang yang menghentikan rencana kami dan menyelamatkan sekte persenjataan dari jurang kematian. Qinlai. Jadi itu dia, orang yang membuka lorong bawah yang jahat berani datang ke aliansi surga yang mendalam. Itu dia memaksa kami untuk bertarung melawan ras jahat di benua Scarlet Tide, orang menyebalkan tercela itu. Itu dia, mata banyak dari orang-orang ini tiba-tiba terbakar amarah yang hebat. Tatapan mereka berkumpul pada Qinlai dengan niat buruk. Sepertinya kamu benar-benar magnet kebencian, ya. Song Ting Yu terkekeh dan berbicara dengan lembut, oh Qinlai, kamu sebaiknya berhati-hati di Profound Heaven Alliance di masa depan. Lihat, bukankah mereka semua sepertinya ingin memakanmu hidup-hidup?
Aku tidak melihat apa-apa. Qinlai menyeringai dan terkekeh aneh sebelum melangkah ke aula besar surga yang mendalam tampak benar-benar nyaman. 310.